Ya, oke. Ya, karena katanya Untung Yesus itu bukan Tuhan katanya. Oke. Bukan Allah, bukan itulah Bapa. sebabnya, Bilang Bang. bukan Aku Tuhan. mau Jangan belajar bilang Islam bukan dulu, Tuhan, Bang, bukan biar Bapa. mana tahu saya bisa mualaf, Bang. Iya, ya, silakan Untung. Oke, Serius ya, tapi serius saya ya, bertanya serius ya. dulu, Bang, ya. Saya tanya dulu, Pak Iya. Ustadz. Setan itu dengan jin Islam bukan? Hah? Islam apa bukan? Jin? Ya, Apa? sama setan. Ya, kamu kenapa nggak ditanya? Loh, saya nanya itu, Udah Bang, ditanya belum? biar aku Loh, tahu. sama dengan gini, abang cerita, saya tadi ketemu orang tua tadi. Islam apa bukan? Loh, kamu udah nanya, Pak, Paman. Loh, Kamu Islam apa karena bukan? ada. Karena saya mau belajar Islam, Pak Ustadz. Oke. Mana tahu saya. Oke, dapat apa hidayah. pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Setan itu dengan jin apa Islam? Terus? Oh, sudah tanya tadi, enggak nanya. Loh, belum ada jawabannya, Pak. Ya udah kamu udah nanya sih. Coba nanya, nanti ngaku nanti. Nanti anu aja, kamu pergi ke tempat tadi itu, cari. Nanti kalau ketemu tanyakan. Jangan nanya ke saya bukan jin. Loh, berarti kamu kan tidak konsisten, Oke. kan? Sekarang Kalau sama saya jangan jangan gini, banyak Bang. retorika, Ya, Ustadz. sudah. Nanti tanyakan kalau Saya ketemu orang berpendidikan tinggi. Ya, nanti kalau ketemu tanyakan. Biar dia nanya ke saya. Saya ini ahli Bible, bukan ahli perjinannya. Nah, sekarang kata Bang kalau- Untung, Yesus Bang itu Tata, bukan Tuhan katanya. kalau- Gimana, Bang Eri? Bukan Allah, bukan Bapa. Jangan bilang bukan Tuhan, bukan Bapa. Bukan Bapak. Oke, bukan Bapak. Berarti yang Tuhan yang mana, Eri? Katanya Yesus itu bukan Bapak. Menurut Bang Eri gimana? Erik, macet kamu Erik. Bang Tata, kalau Mau belajar, Pak Ustadz. Ya. Apa? Kan ada Tadi surat tidak Al-Baqarah, berhadapan Bang. dengan saya mau belajar. Iya. Belajar apa? Mau belajar apa? Nanti tak jelasin pakai Bible. Mau belajar apa? Karena Anda Kristen, Dia mau apakah apakah Anda setan Kristen itu saya sama jawab pakai jin? Bible nanti. Apakah setan dengan jin ada Islam? Ada kalau jin iya. Jin Islam Yang apa? beriman ada yang Yang enggak. kafir juga ada. Oke. Nah, terus? Jadi kalau sembahyang di masjid, kenapa rapat kakinya? Yo, sunnah itu rapat itu disunahkan. Iya, alasannya apa, Pak Alasannya Ustadz? sunnah, hukumnya sunnah. Indah, jelaskan sunnah itu tujuannya pasti ada Oke, penjelasan sunnah apakah itu. supaya jangan Oke. masuk Sunnah setan itu kalau jin. dilakukan dapat pahala. Loh, maksud saya pasti ada alasannya supaya jangan Ya, masuk alasannya ke sunnah itu. setan Istawi supaya alasannya sama sunnah. jin. Fa'inna taswiyata sufuf minta mami sholat. Iya itu. Rapatkanlah barisan kan gitu. Iya, kakinya dirapatkan supaya jangan masuk setan. Ya kan Nggak ada. begitu. Nggak ada kayak gini. Rapatkanlah gitu. Apakah ada ketika orang Nah, ketika jangan pakai imam, ilmu taki. rapatkan karena takut ada setan. Nggak ada kayak gitu. Imam ngomong itu. Oh, saya punya ayat. Iya, saya tahu hadisnya. Maksudnya gangguan di situ. Gangguan kan udah saudara. Di mana coba? Di mana saudara? Coba di mana datanya? Kami saudara. Lo kan coba. sesama Islam. Loh, tapi kan nggak tahu yang Islam yang mana. Jangan di-mute, Pak Ustadz. Menurut kamu? Jangan di-mute. Menurut kamu? Kalau saya profesional, Ustadz, saya nggak mau menghujat. Iya, iya. Saya pakai data. Iya. Saya sopan santun. Saya Iya, iya. profesional. Ya sudah kan sudah kujawab. Ya. Ya kenapa sampai rapat? Ya sunnah Tadi supaya hukumnya. alasannya Hukumnya sunnah. apa? Iya hukumnya Iya, sunnah. Alasannya apa? Apakah Alasannya supaya sunnah. jangan masuk, supaya jangan masuk setan dengan jin? Apa? Iya. Sebenarnya. Iya, alasannya sunnah itu sudah. Iya, alasannya supaya jangan masuk Supaya setan dapat kan? pahala. Supaya pahalanya tambah banyak. Iya, karena setan nggak bisa masuk kan gitu. Ya sudah terus. Mau nanya aja panjang-panjang udah dijawab nanya terus. Ngeyel. Oke, Oke, sekarang kembali ke untung, kembali ke lapar dan untung lagi. Jadi untung kenapa kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri dan kenapa lapar mengatakan itu sama, menurut untung beda. Kenapa alasannya? Silakan. Kenapa Bang? Kenapa menurut untung Yesus itu bukan Allah, bukan Bapa?
Iya jelas bukan bapak. Itu Pak Lapar coba jawab, saya diam. Nah sekarang lapar. Ya, Kenapa kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? aduh, gimana jelasinnya ya? Gimana ya? Iya. Kalau nggak bisa dijelasin Kalau kau berarti dijelaskan, bukan, berarti firmannya nggak jelas ini. berarti kalian nanya nanti, berarti Tuhannya dua. Gitu kalian bilang nanti. Ya enggak, saya tidak ikut-ikut kalian berdua, saya cuma Ya, kalau udah tahu Tritunggal, ya udah. Kalau nggak tahu, ya gimana lah, boleh buat. Apa boleh buat kalau nggak tahu? Iya. Iya kok bisa bahwa Yesus itu Allah itu sendiri? Itu gimana ceritanya? Coba pakai data. Itu kan Tritunggal, udah aku bilang tadi Tritunggal. Nggak ngerti Iya di Tritunggal. mana? Iya datanya di mana? Dengar Israel Allah itu Tritunggal. Oh, datanya di Yohanes itu tadi. Ya apa Pak? Kan firman Ya, itu Pak. dari Allah. Firman Nah. itu jadi manusia, berarti dia, Oke. ya kan? Firman itu Jadi- Allah sendiri, firman itu. Iyalah, Berarti yang jadi Yesus itu Allah. iya. Oh, berarti Itulah ketika Yesus keajaiban mati, Allah. ketika Yesus mati, Allah mati. Ya kan kemanusiaannya. Oh, berarti Yesus bukan Allah berarti. Buktinya ada ikut kan? mati. Kan Ada itu ikut mati. nanya. Kan aku udah ngerti Loh, tadi. loh. Pertanyaannya Ya pasti makanya gitu. gini loh ya, Kak. Katanya Yesus adalah Allah. Yesus Allah apa bukan? Allah. Oh, berarti yang disalib itu Allah. Allah. Oh, Kemanusiaannya. yang mati Kemanusiaannya. Allah juga. Kamu pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu? Oh, gitu. Berarti yang mati Allah Katanya juga. ahli Bible. Katanya ahli Bible. Iya. Gitu aja nggak ngerti. Cemana ahli Bible gitu? Makanya saya tidak ngerti. Itu berarti yang mati Allah. Kemanusiaannya. Bukan belum Allah. ngerti juga. Belum Oh, ngerti berarti juga. Yesus bukan Allah berarti Yesus itu. Dia Balikan ke Allah untung Ustaz, sendiri. balikan ke untung. Kata untung tadi bukan Allah katanya. Gimana? Untung. Macet. Kan di situ Yohanes 1 ayat 1 jelas firman. Iya, katanya firman kan Allah firman dan Iya. firman adalah Allah. Jadi Iya. yang mati itu Allah. Kan Gitu. katanya. Allah itu yang kita sebut Bapa mempunyai firman dan roh. Nah, Ya kan, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. 200 bohongan gitu. Tapi yang di dunia ini yang Tapi datang itu bohongan. Yesus sebagai manusia. Dibaca dong di Filipi 2. Nah, gimana? Ayat 6 dan 7 itu dia merendahkan diri sebagai manusia sampai mati di kayu Merendahkan salib. Berarti Yesus itu bukan Allah menurut Untung ya? Oke. Bukan sekarang- Bapa. Sabar, tak dulu bukan Bapa. Oh, bukan Bapak. Oke. Iya. Lapar Yesus itu bukan Bapak gimana? Lapar. Ya. Yesus itu bukan Bapak. Hah? Hah? Gimana jelasannya ini? Udah ngertinya Ustaz Tata ini? Udah ngerti. Untung. Pokoknya Yesus Bapak, Untung. Pokoknya. Gimana ini? Ya nggak apa-apa kalau kamu. kamu lapar begitu. Oh, udah apa-apa. Berarti kalau Tuhannya Untung ini Allah. Kalau Tuhannya lapar ada dua, Allah dan Bapa. Bukan, satu. Oh, satu. Tuhannya Untung yang dua. Allah dan Yesus. Tata, ente mah. Itu makanya Bang Tata mah Tritunggal. ngarang-ngarang Aku aja bilang nih. tadi Tritunggal. Katanya Allah dan Yesus, Bapa dan Yesus beda. Tapi dua-duanya dituhankan. Berarti dua Tuhannya Untung berarti. Nah, makanya ente balik lagi mau ke situ. Nah, Tuhan iya, dua, iya. Tuhan dua. Jangan balik lagi lapar. Kalau lapar itu satu, karena Yesus adalah Bapa. Berarti satu gitu. Kata Untung dua. Ente mau balik lagi. Bapa bukan Tadi- Yesus, Yesus bukan Bapa. Hanya Tapi ada dua-duanya Tuhan. hanya gitu. ada satu Allah, yaitu Bapa di surga dan satu Tuhan Yesus. Nah, Kristus. beda. Lapar. Gimana kamu lapar ini? Si Untung ini pun pura-pura tidak tahu aja. Nah, jangan pura-pura Untung. Dialog itu nggak boleh pura-pura bodoh itu nggak boleh. Harus apa adanya secara data. Jangan Tata, pura-pura Untung.
Di Bang Yohanes Tata, itu udah jelas. kalau mau ngomong sama lapar aja, jangan sama Memang gue. macet. Gini ya untung sama lapar ini kami kasihan lu lihat kalian ini. Kalian ini macet. gini ya, kalian ini Jangan. secara tidak langsung sudah Jangan dimarahin, udah biarin, jangan dimarahin. Nanti tambah ngambek. Iya, Jadi, jangan dimarahin. Nanti stres lah kami. Iya, nanti stres. Biasa saja kita anggaplah Biasa hiburan. aja. Jadi untung, Anggap aja hiburan. tolong untung kalau dialog itu jangan pura-pura tidak tahu, jangan. Ya nanti kasihan penonton nanti gimana. Sekiranya tahu beneran, bukan pura-pura tidak tahu gitu ya. Ini Jen pendosa. Otan apa Kristen, Bang? Yang benar baca namanya. Waduh, Pandap. Tunggu. Ini titik-titik ini. Tunggu, Jane Pondak. siapa ini? Saya kalau titik-titik itu udah tahu. Itu Untung mau nanya ke Untung. Untung kamu tuh Kristen atau bukan sih? Apa pura-pura Kristen? Siapa nih nanya nih? Oh, Pondak. Saudaranya Pance Pondak ini Ustaz. Iya. Suaranya badak nih, Pondak. Nah, silakan Manado. Pak Untung. Anda pura-pura atau memang asli atau palsu? Ya asli lah. Asli. Silakan. Anda mengerti tentang Allah nggak sih? Ini Kristen yang nanya nih. Bukan. Iya, Oh. saya Kristen. Kalau Katolik. itu Bang Tata, kalau sama Kristen saya nggak mau di room Islam. Jadi dia aja tuh sama Bang Tata. Loh. Saya nggak mau ladenin. Orang kebenaran itu bukan malah di komal-komal di sini enggak, sampaikan kebenaran di mana saja. Kocak kelihatannya Bang Tata kalau Kristen sama Kristen ributnya di room Islam. Kocak lah, makanya kitabnya. Kalau Quran enggak ada kayak gitu Al-Quran itu. Bukan Makanya gitu. itu ngomong yang Ya Allah. benar. Makanya ngomong itu yang benar untuk Nah, itu maka yang benar Untung. Jangan pura-pura iya. enggak tahu. Sama-sama Bukan gitu. Kristen kan nggak cocok gitu. Nah, iya. Harus walaupun sama Kristen yang penting pakai data gitu. Jangan pura-pura enggak tahu gitu. Siapa nih? Namanya siapa nih? Nih, baca nih 1 Korintus 8 ayat ini nih. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Paham? Jelas itu. Beda sudah. Kalau nggak paham ya udah dilanjut aja ya Bang Tata sama yang dia itu. Paham. Allah itu satu. Cuman kan Allah itu Bapa yang punya firman dan Roh Kudus yang disebut Betul. dalam satu. Betul. Yesus itu memang bukan Bapa. Siapa bilang Yesus itu Bapa? Tapi Yesus itu Allah. Kalau Bapa ada Allah, tentunya firmannya, perkataannya adalah Allah. Allah itu hakikat. Ih. Nah, terus masalahnya di mana? Iya, kamu bilang Yesus bukan Allah. Ya Yesus ya adalah Allah lah. Waktu datang ke dunia kan dia jadi manusia, Bu. Iya, tapi Lanjut ya Bang Tata. Kalau Ya udah, ngapain lanjut ke saya? maksudnya saya nggak mau ngomong sama dia nih. Untung aja selesaikan Untung. waktu Kalau dia Kristen jadi- Dulu lah selesaikan dulu berdua. Waktu dia Yesus jadi itu tetap manusia, hakikatnya Allah. Sabar dulu. Bu, Ya. dia kan firman Allah, dia hakikatnya tetap Allah. Iya, betul. Iya sama, kita nggak beda. Iya sama berarti Ya apa udah, Sama. ngapain ribut maksudnya? Oke, berarti lapar yang beda ini. Iya, maksudnya dia bertanya tuh Yesus itu Allah atau bukan. Yesus adalah firman yang jadi manusia ketika jadi Nah, kan manusia. tadi kan dia udah saya juga manusia. ngomongnya begitu, Bu. Yang dari tadi ngomongin. Tunggu dulu. Allah dengan Bapa itu beda nggak? Allah dengan Bapa. Ya enggak lah. Bapa itu adalah Allah. Nah, berarti ya sama aja berarti ya. Yesus itu adalah Allah sendiri gitu ya. Kenapa Islam Yesus selalu adalah menanyakan Yesus itu ya? adalah Allah. Yesus adalah firman-Nya Bapa. Kenapa Islam Jadi ini Bapa selalu itu menanyakan punya itu ya? firman Aduh. dan Roh Tanyalah Kudus yang Muhammad disebut lu, tanyalah dalam Tuhan lu, satu always with him. hakikat. Yesi diam dulu, Yesi diam dulu. Bukan, Islam ini selalu menanya gitu. Enggak, ini belum kelar nih si Untung sama siapa Jen Panda Apa sih gunanya Selesaikan dulu. Ustaz? Kagak sama udah ya. Gua kagak mau maksudnya Sama, sama. sama, Gua udah. sama Jangan jadi sama tuh sama minum tuh. kencing unta Ustaz. Jadi otak itu Jadi nalarnya ya sekarang pindah lagi ke Yesi Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Yesus, oke. Berarti Tuhanmu saya nanya lagi. Tuhanmu siapa? Yesi ya Ustaz, balik bertanya.
Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Yesus beda ya. Kalau Tuhannya Yesus Bapa, kalau Tuhannya Kristen Yesus gitu ya. Oke, Oh, oke. Tuhannya Yesus nggak punya Tuhan karena dia adalah Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Lu Itu Bapak kan tadi Bang Tata bacanya kan Bapak tuh kan. Iya Bapak. Nah, Siapa aja nanya orang Kristen aja. Oke. Ini Bapak, makanya Bapak. berarti Iya, memang. menurut Yesus Bapak itu siapa? Satu-satu dulu sama Ustaz Tata. Siapa yang mau ngomong kok? Tiga Bapak itu orang adalah sang bareng-bareng. sumber yang punya firman, yaitu Yesus. Saya diam dulu. Nah, yang saya tanya Bapak itu Tuhan apa bukan? Ya Tuhan Allah sama Oke, juga. oke. Menurut Yesus Bapak itu Tanya Tuhan. lagi Bu Ustadznya, Tuhannya Nah, gini, siapa? gini, Yese. Menurut Yesus Bapak itu Tuhan. Menurut Kristen Yesus yang Tuhan, gitu ya? Oke, beda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Ya Yesus. enggak gini loh, Bapak ngerti hakikat enggak? Kayak manusia itu, manusia kan ada 3 di dalam Enggak, satu. gini aja gini, biar enak. Satu Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Ya satu Bang lah. Tata bolak-balik Oke, kan kalau tadi Tuhan udah itu gua bacain. satu, siapa itu satu itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Allah. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti ada dua. Ya enggak 2. Kan Loh, Yesus coba, firmannya coba, apa? coba. Bapak Tuhan apa bukan? Bapak Tuhan. Yesus. Ya itu kan Yesus firmannya Bapak. Kalau kayak kamu kan kamu Enggak, yang saya tanya Tuhan juga apa bukan? Sebentar. Saya analoginya manusia. Hakikatnya manusia. Manusia itu punya Pasti muter-muter. Oh kan kalau masalah Tuhan Manusia muter. itu punya firman, punya roh, punya otak, punya hati, punya jantung banyak. Enggak, 3 di dalam satu Kak, sama kayak kamu. Kalau cuma satu kamu mayat berarti. Kalau tidak Iya, ada kan roh, banyak kan. tidak Ada usus, ketuhanan. ada jantung, ada hati. Oh enggak, itu bagian dari tubuh. Oke, itu. udah tak. Berarti Tuhannya manusia tak. Udah tak. Berarti Tuhannya manusia sama seperti kita. Ya udah cukup. Analoginya kamu kalau cuma tubuh Iya, mayat. kalau analogi Tuhan mau ke manusia, berarti Tuhan mau manusia udah. Ya Tuhanku jadi manusia. Ya udah Tuhan mau manusia, selesai. Tuhan Ya, jadi dia, manusia. dia Oke, Allah oke. dan manusia. Gini, Kok double? Gini, Bu. Tuhannya Kristen jadi manusia. Saya nanya ke Yesus. Yesus, Tuhanmu jadi manusia enggak? Enggak, Tata. Dia di langit. Matius 18:19. Matius 23:9. Oh, berarti beda Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen berarti. Kalau Tuhannya Kristen jadi manusia, kalau Tuhannya Yesus tetap di langit orang non. Beda lagi. Lagi-lagi beda. Gimana ini? Belum nanti bicara Tuhannya Musa Ustaz ya. Siapa Iya. Tuhannya Musa? Aduh. Bang Tata ente ini mah kocak lah. Loh ya enggak, kalau saya kan pakai data. Kan udah aku bilang, kalau kalian mentuhankan Yesus imani saja, tahta ada ikut campur. Tapi kalau pakai Bible, ya terpaksa kita dialog. Ampun tahta, ampun gitu. Kan tadi kan udah jelas tuh 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Jadi lu jangan nanya Allah itu lu bilang Tuhan juga. Bilangnya Allah dong biar jelas. Kalau lu Oke, namain oke, Tuhan oke. sama Allah. Iya Allah dong. dengan, Allah Nggak dengan aja lu. Bapa itu kan ya sama. Allah Ente kan dengan Bapa ngerti itu beda apa sama? Tuhan untuk Yesus itu kan dalam arti penguasa bukan Oh, penguasa. pencipta langit dan bumi. Oh, berarti Ente beda jangan ya? Balik lagi ke Tuhan Iya. Yesus. Ya bab, tanya Allah nih dong, jangan bilang. Berarti ada dua. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi Bapa, ada Tuhan yang bukan pencipta yaitu Yesus. Bukan, itu Tuhan asal katanya dari Oh Tuhan, oke. Tuhan. Jain, ibu-ibu Jain, Yesus itu Tuhan bukan Tuhan. Bolak Gimana? balik kan itu di bahasa Yunaninya kurios. Oke, Jain, gimana Jain? Yesus itu bukan Tuhan, Tuan. Dipanggilnya Tuhan di Alkitab ditulis Tuhan. Iya, tapi bukan Oke. Bapak maksudnya. Beda dengan Bapak gitu ya. Iya jelas beda dengan Bapak. Gimana tanggapannya Mbak Jain, Ibu Jain? Silakan ditanggapin. Nggak usah banyak kali komen sana sini. Baca aja di Yohanes 1. Selesai. Ngapain Nah, juga apa? kesana Yohanes 1 itu apa selesainya? jauh-jauh. Ya coba baca coba. Iya, aku nggak ada nggak ada alat. Nah, gimana kalian menjelaskan? Oh, kamu baca aja gak pernah. Di situ kan ada Bible. Coba baca. Ya coba baca. Gimana kamu menunjukkan? Oh, kamu sendiri tak ada hafal. Coba. Kok bisa kamu menunjukkan ayatnya? Tak tahu isinya. Di situ kan ada Bible. Coba baca Min. Nah, kamu tahu dari mana itu di Yohanes itu kalau gak tahu tebak-tebakan namanya itu. Ya bukan tebak-tebakan. Di Ya, sana coba apa bunyinya? Bunyinya apa? bunyinya kan firman itu menjadi
Firman itu yang menjadikan semuanya. Firman itu perkataan kan, firman itu kan. Iya. Perkataan itu menjadi sosok atau diberikan. Karena saya nanya ke Yesus gini, Yesus, kamu ini sebenarnya firman jadi manusia atau manusia yang menerima firman? Kata Yesus, manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 3:34. Bukan firman dia yang menerima firman. Bang Tata, saya Firman boleh itu nanya yang nggak? jadi manusia. Ya. Firman Bang Tata, itu yang jadi manusia. Bang Ya Tata, menurut Kristen, kalau Anda menurut boleh Yesus, nanya manusia yang menerima firman menurut Yesus. Gimana? Anda boleh nanya nggak nih Bang Tata? Oke, boleh. Dengan senang hati, silakan. Firman itu menurut Islam ciptaan atau bukan Bang Tata? Bukan. Jadi firman yang diterima Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa yang Yesus terima ini firman Tuhan, bukan ciptaan. Nah, Kalau sabar, Yesus ciptaan, karena kan Yesus kalau- itu penyampai firman. kan ada ciptaan dan pencipta itu kan cuma dua tuh, makhluk dan kholik ya kan. Nah kalau firman ini masuknya di mana? Firman ini sifat sama ada gini. Tuhan mendengar, Tuhan Bukan dia bicara. sabar, dia Tuhan ciptaan atau kuasa. bukan? Bang Kadru saya nanya nih, dia ciptaan atau bukan? Bukan. Berarti dia dengan pencipta dong. Gini, tunggu dulu. Anda diem. Gini loh. Tuhan sifat lu gini loh. Tuhan berbicara. Bicara ini bukan bicaranya Tuhan. Misal tahta ya. Tahta bicara. Woi. Ini bukan ciptaan. Memang saya orangnya bukan bisu. Tahta mendengar. Mendengar bukan ciptaan. Sifat udah itu. Berarti kan cuma ada dua, ciptaan atau pencipta, ya kan? Iya. Kalau misalnya firman itu bukan ciptaan, berarti Sifat firman itu bukan pencipta ciptaan. dong. Sama dengan gini. Tuhan kuasa. Kuasa itu ciptaan apa enggak? Iya kan, sekarang kan bukan, ini kan firman. Ini kan firman. Iya. Firman dengan mendengar, kuasa, berkehendak. Itu sifat. Jadi dia sabar, kan saya tanya firman itu bukan ciptaan. Iya. Jadi kan cuma ada dua, Sama pencipta lagi. atau ciptaan. Saya tahta Nah, firman itu berbicara. masuk di posisi Apakah mana? suara saya ini ciptaan saya? Ya enggak. Berarti firman itu dikategorikan pencipta, kan cuma ada dua kali. Bukan pencipta. Jadi kalau bukan pencipta apa dong? Yang pencipta itu Tuhan. Bicara, mendengar itu sifatnya Tuhan. Dia kan bukan Kuasa, diciptakan. kasih. Dia kan tidak diciptakan. Bukan ciptaan. Dia bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan Sifat. berarti pencipta. Ngerti sifat enggak? Ya sekarang kalau bukan ciptaan apa pencipta dong? Loh, Tuhan itu kan ada. Dia bisa melihat, mendengar. Itu sifat. Udah usah ditanya. Apa Tuhan kuasa? Tata, apa kuasanya Tuhan ciptaan? Loh, udah usah ditanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bang Tata. Selamat siang. Nah, selamat siang, Bu Darni. Bu Parjim. Semat. Pak Smart. Nah, Oh, iya, terus Bu. Oke. Bang Tata, kalau saya nanya lagi nih, Sebentar. firman yang Allah jadi Quran itu ciptaan atau bukan? Sebentar Bang Tunggu Untung. dulu, siapa dulu? Ini Bu M3 apa? Oke, saya sabar. Smart friend. Oh, semar, Bu. Oke. Bukan M3. Oke, lanjut. Saya hanya menjawab tadi statementnya Tata. Oke. Coba tolong diulangin Nah, tentang firman tadi gimana? oke, firman. Firman itu adalah ucapan. Enggak. Tuhan itu tidak bisu. Bukan yang itu. Apa? Tuhan Yesus Oh, yang mana? menerima firman atau gimana tadi? Oke, saya nanya dulu ke Yesus. Yesus, kamu menerima firman nggak? Iya, Yohanes 2:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu kamu kemanakan firman itu, Yesus? Aku sampaikan kepada Israel. Yohanes, lo tunggu dulu, katanya nanya ke saya. Gimana sih? Oke. Tadi kan intinya begini. Nah, Yesus gimana? Yesus itu menerima firman. Nah, iya, kata Yesus. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Makanya kamu dengerin dulu. Yesus, kamu menerima firman apa enggak? Iya, Yohanes 12:50. Kamu apakan? Ayo, kamu apakan firman itu? Ya saya sampaikan, kan saya mendengar tahta. Apa yang saya dengar saya sampaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17 ayat 8. Jangan dipotong Gimana? dulu. Ya, Iya. Gimana? itu Pak Tata harus bisa membedakan pada Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1, akulah firman menjadi manusia, kan firman huruf besar dengan firman huruf kecil berbeda statusnya. Bedanya coba. Ya, berbeda statusnya. Jadi Yesus itu adalah firman,
Tetapi wahyu yang diberikan Yesus itu adalah firman Tuhan. Beda. Oh beda. Jadi kalian Coba pakai data, coba pakai data. Beda. Itu yang Ya, mau pakai saya data aja, Pak. sampaikan. Ya. Coba pakai data. Terima firman gimana bisa beda? Yesus itu adalah firman Jadi, dengan firman jadi Tuhan. firman menerima firman gitu. Ya. Gini dulu Durgandini, Durgandini diam dulu gantian. Gini, pakai data. Yang tadi Bang Tata bilang di Yohanes berapa? Yang mana? Yang mana? Yang Yesus menerima firman itu di Yohanes berapa? Yohanes 12:50. Yohanes 17:8 juga. Jadi gini, Yohanes 12:50 apa yang dia sampaikan, apa yang aku sampaikan kata Yesus sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti nerima dia. Berarti itu firman Tuhan. Itu firman Oke. Tuhan. Kalau Yesus firman Tuhan juga. Ayatnya bukan begitu. Seperti yang kau bilang tadi. Gimana sih? Gimana coba? Bilang. Itu kalau ngomong mempersulit diri sendiri gitu loh. Bang Tata, Yohanes 12:50 bukan itu bunyinya? Ya coba baca. Yohanes 12:50. Dari 49 coba. Yohanes 49 sampai 50. Coba baca. Sebab aku berkata karena dari diriku sendiri, tetapi Bapa mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya sudah. Jadi Bang Tata, ini kan tidak menerima firman. Loh, coba sekarang gini. Yang Yesus katakan itu Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Bang, ada nggak di ayat Alkitab bahwa Yesus menerima firman? Yesus, ini firman Allah. Tidak ada, Bang. Jadi apa yang keluar dari mulut Yesus itu firman yang diterima langsung dari Bapa. Dapat dari mana firman itu? Dapat dari mana firman itu? Bang Tata, sekarang mana ada nabi-nabi dahulu Yang kan saya berkata tanya. Allah. Ya kan? Ayatnya jelas bang, dia itu apa yang disampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Sebab segala Betul, firman yang kau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka. Ayo. Gimana? Lalu saya linearkan dulu. Pak Untung. Ini suaramu double bro. Bisa nggak kamu turun dulu baru naik lagi? Noise kamu. Oke, naikin saya ya. Iya. Turun dulu baru saya naikin lagi. Gitu. Oke. Sekarang ke Ibu Smart. Sekarang Durgandini sekarang. Siapa? Durgandini. Siapa itu? Ibu Smart. Oh ya. Cek. Ustaz Tata yang double Tat. Oh saya. Halo. Iya. Begini aja. Saya hanya menyampaikan. Coba, entar dulu. Coba dites dulu, Tat. Kok double? Coba, Tat. Buka dulu mic Tat. Halo, tes. Cek. Oh, double. Ya udah. Coba dibuka mic-nya, Tat. Dibuka. Saya sambil ngomong. Ini cek. Coba ngomong, Tat. Cek. Oh, udah aman. Lanjut. Mama namanya? Udah bagus. Lanjut. Ya, begini, Pak Tata. Saya hanya pesan aja. Kalau Pak Tata tidak bisa mengerti Alkitab, tidak usah dibahas. Ya, itu bukan kompetensi kalian. Kalian nggak ngerti. Intinya saya mau diomelin. Begini, tunggu dulu. Intinya saya mau diomelin. Buktinya Ibu Ya, Smart gak bisa menjelaskan. kenapa? Berarti Ibu Karena sendiri nggak kalian paham. mengartikannya Biarin dengan dulu, Pak Sarul. bahasa liar. Dengerin dulu. Itu pesan saya aja. Kalian nggak mengerti. Susah kalian mengerti itu kalau kalian tidak mengimanin. Itu aja pesan saya, oke? Intinya bukan mau dialog, mau ngomelin nih. Aduh. Intinya gini pesannya Ibu. Kalian itu tidak akan pernah mengerti Bible sebelum Anda menjadi Kristen dibaptis. Karena Anda tidak mengimani gitu loh. Padahal di Bible itu bahasa Indonesia tertulis dengan jelas. Justru Anda kelewat kepercayaan. Ada huruf kecil, ada huruf besar, beda makna. Anda yang terlalu lompat jauh gitu. Itu jangan diturunin tadi itu, Bu. Jangan diturunin. Turun sendiri, Kak. Turun sendiri, Tat.
Tuh, Durgantin itu enggak. Coba naikin lagi siapa tadi si Untung nih? Mana si Untung? Ini siapa nih? Laperci. Berisik, Iya. silakan. Masih oten tuh Bang Andi. Oh iya iya, silakan Bang. Apanya mau, silakan? mau bertanya atau mau ditanya silakan Bang. Aku nggak mau nanya, nggak mau bertanya. Terus mau ngapain Bang? Loh, saya nyimak aja. Nyimak kan bisa dibawa aja Bang kalau cuma nyimak Iya. nggak mau ngomong. Iya gini, kalau ada yang salah aku benerin gitu. Oh gitu, silakan Tat. Ngomong Tat, kalau salah dibenerin sama dia. Pintar dia Tat, silakan. Enggak, dia tuh nanti anu aja, nanti tunggu Untung aja nanti mau tak anu. Karena dia dengan Untung beda. Oh ya udah. Mana Untung nih? Untung naik lapar tuh. ini anu, udah ngerti Bible lah lapar ini. Repot kalau dia harus sama orang yang tidak ngerti Bible. Coba kalau saya ngomong begini, benar atau salah nih lapar. Apanya? Yesus itu adalah ciptaan Tuhan karena tidak ada menjadi ada. Benar atau salah? Salah. Ya, kalau Yesus bukan ciptaan Tuhan, terus Yesus sebagai apa? Dia itu firman. Firman. Baik. Apakah anaknya Maria adalah firman atau manusia? Firman itu menjadi manusia. Manusia. Waktu sudah menjadi bayi, Yesus firman atau Yesus manusia? Firman, tetap firman dia. Oh iya. Telah Jadi menjadi manusia. Bunda Maria itu menyusui manusia atau menyusui firman? Dia menyusui manusianya. Manusia. Berarti anaknya Maria adalah manusia. Loh, kamu ngerti nggak? Enggak ngerti saya. Coba dikasih mengerti. Oh, Coba dikasih mengerti. dengarkan ya. Ya. Biar ku kasih mengerti kamu. Silakan Pak, silakan Pak. Oi, kenapa ada musik? Siapa ini? Tapi nggak boleh pakai musik. Itu mah kamu mau dangdutan di sini. Hah? Dangdutan kok. Pakai congon aja yang dangdutan. Jangan dangdutan Bang, nggak bagus di sini musik. Kami nggak butuh musik. Sama-sama dengan Allah. Dan firman itu ada. Dan firman itu bersama-sama dengan apa sih? Apaan itu? Mana Untung Tat? Muridnya Ustaz mana Tun? Lanjut Tat, mana untungnya Tat? Untung mana Untung? Naik Tung. Itu ini siapa ini? Tulisan ini. Asdi Giovanni. Asdi silakan. Assalamualaikum Bang Andi, Ustadz. Waalaikumsalam. Udah pencet Bang. Oke, nggak apa-apa. Iya. Salam ya Bang Andi. Ya Bang, ya Bang. Bang Juma juga nanti. Ustadz Tata. Sehat selalu kalian. Kenapa saya diturunkan? Karena Anda putar begitu pakai mulut aja Bang. Jangan putar rekaman, nggak boleh. Biar kalian dengar. Masa buat apa Bang? Kan Anda tentang bisa firman tadi. kan Anda bisa berbicara mewakili rekaman. Bicara aja Bang, silakan. Oh, susah bacanya. Ini berarti Anda nggak punya ilmu, cuma punya rekaman doang. Loh, bukan rekaman itu dari firman itu. Bukan rekaman loh. Rekaman namanya itu Bang. Loh, bilang rekaman. Sekarang kita Aku lanjut bisa ya Bang ya. bicara, Pakai Abang jangan pakai rekaman, pakai mulut aja kan Abang mulutnya masih sehat toh bicara. Iya nggak? Kecuali Anda sakit gigi, bolehlah bantuan rekaman. Karena Anda tidak sakit gigi. Oke Bang. Jadi yang disusui Maria itu manusia atau firman Bang? Manusianya. Manusia, baik.
Berarti anaknya Maria bukan firman, tapi anaknya Maria adalah manusia. Betul? Kamu dengar enggak ini? Aku Betul bilang ya? tadi manusianya, berarti dia tetap firman. Oh, jadi manusia campur firman. Ini juga enggak mengerti. Kamu Ya kan pura-pura Anda tidak ngomong mengerti. manusia dan firman. Oh, firman itu kan jadi manusia. Ya, firman setelah Kalau menjadi Bapa manusia. itu, Allah itu, Diam dulu. Anaknya Maria ini manusia atau firman? firman, Jadi Bunda Maria menyusui firman. manusianya. Berarti udah jadi manusia. Iya, firman itu jadi manusia. Nah, kalau udah jadi manusia, apakah masih dia firman? Masih. Berarti nggak menjadi manusia dong firman kalau masih ada. Inilah kamu nggak mengerti. Bagaimana mau mengerti kalau Anda sendiri nggak ngerti? Saya ngerti betul. Nah kalau begitu, yang misalnya Yesus tidur kan capek. Nah, yang Ya. tidur itu firman atau manusia? Manusianya. Nah waktu manusia tidur, firmannya kemana? Iya di situlah. Berarti firman juga tidur. Kamu kalau firman itu nggak tidur. Nah terus ngapain waktu Yesus tidur? Itu kan manusianya. Ya kan manusia dan firman tidur. Loh ini. Nggak Nah, ngerti gimana? juga ini. Nah, apa lu buka Pertanyaan celana? anak TK. Itu pertanyaan anak TK. Justru pertanyaan Bolak-balik. TK membuat kau buka celana. Sobekkan celanamu. Kamu yang bodoh itu. Mulai emosi dia sobek celana. Nggak ngerti kamu. Ustaz, sobek celananya di atas. Kamu ketawanya dibikin-bikin itu. Ngejek-ngejek. Kau pikir aku terejek? Oh enggak. Terus yang mati di tiang salib siapa bang? Ya manusianya. Firmannya kemana? Ya di situ. Berarti firman ikut mati? Enggak. Loh, kan bareng-bareng bang. Enggak. Nah waktu manusianya disalib, firmannya kemana? Kamu kalau kamu mati, firmanmu kemana coba? Saya Oh, kan nggak, kemana? saya bukan Tuhan. Iya, tapi diri kita ini 3 juga. Oh berarti kau samakan kali. Tuhanmu dengan manusia. Oh jadi berarti Tuhanmu kamu- manusia nih. Berarti kamu nggak mengerti kalau firman itu jadi manusia. Oh berarti kau samakan Tuhanmu dengan manusia. Kamu bodoh betul. Loh kok saya ya bodoh sih bang? Kamu nggak bisa Iyalah, jawab. ngerti. Nggak ngerti kan bodoh itu. Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa bang? Loh, yang bunuh. Itu orang-orang apalah, orang-orang yang sirik sama dia. Siapa orang mana? Bangsa apa? Iya nggak tahu lah. Siapa yang menciptakan pembunuh Tuhan? Nggak ada artinya itu. Yang membunuh Tuhanmu itu siapa yang ciptakan? Nggak ada artinya, nggak ada faedahnya. Dikasih tahu pun kamu bolak-balik bertanya. Bilang aja nggak mau kasih tahu. Iya, Kasih tahu nggak ya? Karena kamu juga sudah tahu. Ya saya nanya yang menciptakan pembunuh Tuhan Ngapain siapa? nanya kalau udah tahu? Ngapain nanya? Bilang aja Aku nggak nanya. tahu atau nggak tahu atau malu menjawab. Samanya kau sama Ustadz Tahta pura-pura tidak tahu. Tapi Anda tuh nggak tahu. Saya tahu semua. Tapi kenapa nggak mau ngasih tahu? Ngapain ngasih tahu kepada Karena orang kalau yang dikasih tahu? tahu, kalau dikasih tahu jawabannya memalukan. Malu nih ya. Ngapain ngasih tahu kalau Ayo. orangnya udah tahu? Siapa yang bunuh Tuhanmu di tiang salib? Terserah kau maunya siapa coba. Yang jelas orang bang yang bunuh. Nggak mungkin lah yang bunuh. Orang yang bunuh bang. Itu apa mula? Suka-suka kamu mau siapa terserah kamu. Jangan-jangan keluargamu yang bunuh Tuhan di tiang salib bang. Kalau kami itu percaya Yesus. Itu Yang aja. iya dia kan mati di tiang salib itu terkutuk. Iya. Siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Dia kan rela untuk menebus dosa manusia. Iya, siapa yang nombak lambungnya bang? Siapa yang ngikat tangannya bang? Terserah kamu lah mau siapa. Kenapa sih mesti diikat tangannya bang? Kasihan kan nggak bisa dipaku pula, kenapa bang? Namanya kan disalib. Kamu pura-pura tidak tahu, ku bilang tadi. Itu kira-kira merasakan sakit ya bang? Terserah kamu lah. Ya sakit apa enggak? Kan dipaku tangan lo bang, dipaku itu. Ya sakit lah, kenapa nggak sakit? Kamu pura-pura tidak tahu. Oh berarti Tuhan merasakan sakit.
Iya manusianya bodoh. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Ya kan, tanya-tanya gitu-gitu terus. Ya katanya manusia yang Kemarin disalib. itu aja tanyamu. Dari kemarin-kemarin itu aja tanya-tanyamu. Katanya manusia yang disalib. Berarti dia Iya, bukan Tuhan. manusianya. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Ya manusianya. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan. Ya berarti Tuhan dibunuh. Tuhan. Ya Tuhan mati. Matinya manusianya. Ya berarti dia bukan Tuhan. Aduh, sakit perutku. Aduh, kok bisa kayak lu kayak anak SD lu. Kalau ada gue cubit kupingmu dikit, ih, ini kuping nggak denger, ih. Bedain manusia sama Tuhan aja, ini orang tua ini nggak tahu apa-apa. Gue cubit nih. Manusia sama Tuhan nggak bisa bedain. Itulah, kalau- gemes deh. Kalau kepercayaan orang lain kita apa-apakan, sepertinya kita jadi apa? Seperti orang gila. Oh, seperti orang gila karena nggak bisa bedain mana manusia mana Tuhan ya bang ya. Jadi gila. Ya, kalian jadinya. itulah, kalian. Kalau Kalau kami saya tahu, saya bisa bedakan mana manusia mana Tuhan bisa bang. Abang nggak bisa bang. kami juga tahu kok. Coba kita tes. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusianya, Berarti dia bukan Tuhan. manusianya aku bilang. Artinya Kamu waktu ngerti Yesus enggak? Artinya waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan, betul? Dia Tuhan, Berarti Tuhan disalib. manusianya. Berarti dia bukan Tuhan karena dia Dia manusia. Tuhan. Berarti Tuhan dan manusia disalib. Tadi kan udah jelas di Yohanes 1 tadi. Enggak, udah dulu. Itulah Yang kamu disalib, pura-pura tidak tahu yang aja. mati disalib itu manusia atau Tuhan? Udahlah, aku capek ngomong sama kau. Kamu kan Capek dia. Capek dia, kabur dia. Kok kabur, Pak? Aduh. Ya Allah, ya udah gue stay by lagi dah ya. Mana si Untung? Itu masih ada di Bang Tata. Andi, si Andis Kristen Ya ya? gilirannya Ustaz Tata deh, aku mau makan dulu. Ustaz, lanjut Ustaz. Andres Muslim atau Kristen? Udah biar Bang Sahrul itulah. Silakan. Kristen. Kang Yong Muslim atau Kristen Kang Yong? Kang Yong Muslim ya? Dari namanya kayak Muslim ini. Kang Yong. Ya Bang Andres tadi Kristen ya? Ya, Kristen. Ya gimana Bang tanggapannya Bang? Barusan Bang Handi dengan siapa? Bang apa tadi barusan? Bang Lapar. Gimana Bang? Oh, soal Tuhan bisa mati itu ya? Iya. Jadi yang mati itu Tuhan atau manusia Bang? Iya. Dia Tuhan, tapi ya secara manusia dia harus mati lah. Gitu loh. Oh jadi yang manusia yang mati bukan Tuhan? Ya gini, konsepnya kan bukan kayak gitu. Kalau cuman kita lihat dari segi itu ya kita nggak akan paham juga. Gimana sebenarnya? Ya kan kalau menurut pemahaman saya sih seperti ini karena kita ini kan awalnya manusia itu kan sudah berdosa, ya kan dari Adam dan Hawa itu kan. Yang mati Manusia. itu loh yang ditanya. Yang mati itu Tuhan atau manusia Iya, gitu loh. ya kita harus lihat dulu dari konsep itu juga. Jangan kita langsung fokus ke Tuhannya yang mati, tapi kita harus lihat latar belakangnya juga seperti apa gitu. Jadi Kan kagak ditanya latar belakangnya bang. ya kan kalau kita lihat kan manusia itu kan mulai kejatuhan Adam dan Hawa itu kan Apa hubungannya Adam dan Hawa dengan salib? sudah seperti itu. Memang kan awal kejatuhan manusia kan sudah dari situ gitu loh. Saya nggak nanya itu, yang ditanya itu yang disalib ini yang mati manusia atau Tuhan? Dia sebagai Tuhan. Berarti Tuhan mati. Loh, itu kan secara manusianya. Berarti bukan Tuhan waktu dia disalib. Jadi manusia itu kan berdosa. Saya nggak nanya itu berdosa apa enggak. Sederhana loh kalau enggak gini aja loh, pertanyaannya ini. Bang. Aku tanya Kan Bang gini. ada namanya Yesus disalib. Pertanyaannya, waktu Yesus disalib, Yesus itu Tuhan atau Yesus bukan Tuhan?
Ya secara manusia dia kalau Oke. dilihat dari ininya dia tetap Tuhan gitu lah. Berarti yang disalib adalah A Tuhan, B manusia. Kemanusiaannya, tapi kalau dilihat dari ketuhanannya dia tetap Tuhan. Oh, berarti Tuhan disalib. Kok Tuhan disalib? Berarti Kalau bukan kita cuma hanya berarti mengerti kalau dari bukan konsep kalau Yesus salah. dengerin, kalau bukan Tuhan disalib berarti manusianya yang disalib. Betul? Sampai sore nggak akan selesai Diam dulu kalau lapar, diam dulu kalau lapar. Jadi yang mana Sampai nih sore nggak akan Coba selesai ini. yang mana yang disalib nih? Manusia atau Tuhan? Nah makanya bisa kasih kesempatan nggak untuk orang Enggak, tinggal berbicara? jawab aja. A manusia, B Tuhan, selesai kok. Ya dia Tuhan. Oke, berarti Tuhan disalib ya, selesai ya. Tuhan. Lah, Kan bukan cuma kau dengar nggak sih pertanyaannya nih, dengerin bahasa Indonesia nih. Yang disalib itu adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Ya Tuhan, karena dia Ya, harus berarti- menebus dosa manusia. Berarti Tuhan disalib dan mati. Jadi Tuhan disalib dan Tuhan mati, betul? Nah, itu menurut konsep abang aja lah. Ya terus yang mati yang mana? Kok ribet banget sih, coba Pak Sarul kok jadi ini anak puyeng-puyeng semua nih. Gimana ini? Padahal mudah loh pertanyaannya, sederhana loh. Aduh, aku lebih suka Bang Handi yang nanya, ketawa aku Bang, lanjut aja Bang. Sederhana loh abang, cuman tinggal pakai akal saja. Kalau secara akal tidak mungkin itu Tuhan itu disalib, tidak Disalib, mungkin ya. Tuhan mati secara akal. Tapi kalau secara akal lagi yang disalib itu adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus itu yang disalib, berarti waktu Yesus disalib, dia bukan Tuhan. Betul apa betul? Kok bukan Tuhan? Berarti kalau begitu Tuhan disalib, kalau dia Tuhan. Itu kan manusianya. Ya berarti dia bukan Tuhan, karena dia manusia. Dia kan dua pribadi. Berarti Tuhan dan manusia disalib. Loh, kok Tuhan dan manusia? Ya terus yang mana yang disalib? Tuhan atau manusia? Iya, secara manusianya yang tersalib. Ya, berarti kalau manusia yang disalib, berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan. Ya itu menurut abang. Nah, apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Enggak lah, kan secara manusia. Berarti dia. Ya berarti waktu Yesus menjadi manusia, Yesus bukan Tuhan. Betul apa betul? Lah dia Tuhan lah. Berarti anaknya Maria adalah Tuhan. Lah kan itu dari Roh Kudus. Oke. Di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? Di usia berapa mulai dia jadi Tuhan? Ya. Di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Dia itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saya nggak nanya nubuatan. Kan Yesus, Bunda Maria mengandung nih. Ya. Melahirkan. Ada bayi. Nah, waktu dia bayi dia sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan? Kalau dilihat dari situ, Gimana? Mikir. tak. Ingat loh, Yesus pernah jadi bayi loh. Nah pertanyaannya, waktu bayi ini dibungkus lampin taruh di palungan, kemudian Bunda Maria tentu menggendong anaknya. Ya, bayi yang umur 1 hari ini yang digendong Maria, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya dia tetap Tuhan lah. Oke. Jadi bayi yang digendong Maria adalah Tuhan, betul? Ya. Bayi yang disusui Maria adalah Tuhan, betul? Ya. Oke. Waktu Bunda Maria menggendong Tuhan, bayi Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Itu kan sudah dari. Kalau kita cuma nanya lihat kalau Tuhan itu kan berarti kan dia 3 pribadi. Coba dengarkan baik-baik ya, adikku yang terkasih, terkasih oleh kasih Tuhannya Yesus. Ini bayi adalah Tuhan, digendong oleh Maria. Itu Tuhanmu toh, bayi itu waktu itu. Sekarang pertanyaannya, siapakah Tuhannya Maria waktu Maria menggendong Tuhan? Ya tetap Allah Bapa lah, Allah. Bukan bayi itu Tuhannya Maria, bukan. Bapa, Allah. Bukan bayi itu.
Dia kan sebagai anak manusia, Oh, berarti dia bukan Tuhan yang digendong anak Maria. anak Allah, Mundur lagi nih, mundur lagi. anak Allah. Apakah bayi Yesus adalah Tuhan? Bayi Yesus adalah Tuhan. Tuhan atau bukan? Iya, itu kan anak Tuhan, gitulah. Jadi bukan Tuhan dia, cuma anak Tuhan doang. Lah dia kan nanti dikasih kepercayaan, dikasih Iya, yang mana yang- mandat, ya. Yang mana yang Tuhan? Yang memberi mandat atau yang menerima mandat? Yang memberilah Siapa yang memberi mandat? bapaknya, Yang menerima mandat? anaknya. Yang siapa yang Tuhan? Bapak atau anak? Ya dua-duanya, Berarti berat Tuhanmu berapa? ya. Tuhanmu Tetap berapa? satu. Yang mana? Bapak atau anak? Kan mereka sudah menjadi satu. Jadi nggak ada dibilang harus dua atau mereka tetap satu. Waktu menjadi bayi, Bapak dan Yesus menyatu waktu jadi bayi. Ya kan kita nggak bisa terselami pekerjaan Allah itu. Saya Kita kan manusia yang terbatas. ini bukan kerjaan. Waktu Yesus menjadi bayi, apakah Bapak juga ikut jadi bayi? Oh enggak. Berarti beda, nggak menyatu. Berarti ini kan satu pekerjaan Allah yang tidak bisa Saya kita nggak pahami nanya sebagai kerjaannya, manusia. saya nanya oknumnya, saya nggak nanya kerjaannya apa. Dia kan belum Iya kerja kan nih. aku bilang kalau kita Emang- cuma hanya memahami ini dari segi logika, kita nggak akan pahami. Gitu. Oh, jadi nggak usah Kita pakai manusia akal. ini kan manusia yang terbatas, cuma hanya mengandalkan logika kita itu kan terbatas. Kita nggak mungkin memahami apa yang menjadi pekerjaan Allah. Oh, jadi kita nggak usah mikir, imani saja gitu. Nggak usah Bukan mikir. berarti nggak usah mikir. Kita Oke, punya sekarang kita pikiran mikir yang dulu. dipakai. Tapi kalau Kita cuma mikir. ada dilihat kita ukur dari Andres, segi Andres, ya, kalau kita Andres. hanya mengukur dari cara dari Andres, kita mikir segi yuk. pengetahuan ya susah. Andres, kita mikir yuk. Mikir dengan kenyataan yang ada dong. Dengerin baik-baik. Ah, Pakai akal. Bunda Maria pernah melahirkan nggak? iya pernah. Oke. Yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia? Ya dia tetap manusia yang dilahirkan. Manusia. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan karena dia manusia, betul? Lah Mikir. ini yang maksudnya yang kita jadi nggak bisa pahami karena itu kan sudah Kamu kelewatan mikir sehingga akalmu mati, imanmu maju. Itu kelewatan mikir. Loh. Saya ulang nih, gampang nih. Ini ya, itu bayi yang digendong Maria itu manusia atau Tuhan? Mikir. Ini kan cuma secara kognitif bang. Nggak usah pakai istilah ya aneh-aneh deh. Loh ini bukan yang aneh-aneh. Tapi Ya, kan sekarang iman itu kan kita ukur. sekarang Kita dengarkan nggak bisa- baik-baik. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Iya dia maha kuasa. Oke, baik. Apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Oke. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Ya maha kuasa. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Coba terangkan. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Iya, katanya maha kuasa. Loh kalau dilihat dari secara manusia kan dia masih dalam pertumbuhan itu. Tapi Katanya tadi lu ngomong bayi itu maha kuasa loh. lah iya kan dia datang ke sekarang dunia ya kalau kan? kau Berarti kalau dia datang ke dunia, dengerin. kalau dia datang ke Kalau kau dunia, dia tetap berstatement, mengikuti proses. Kalau kau berbicara Sebagai itu, manusia. kau harus membuktikan. Kau tadi ngomong loh, bayi Yesus itu maha kuasa. Kau harus buktikan pakai data di Bible apa yang dikuasai Yesus waktu bayi. Kau harus buktikan. Itu baru logis berdiskusi gitu loh. Kamu hanya berstatement tapi tidak bisa menjelaskan. Gitu loh. Di sini tidak berbicara iman, tapi berbicara yang logis. Kalau kamu berbicara iman, tempatmu di gereja, bukan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus menjadi bayi? Silakan. Apa yang dikuasai Yesus pada waktu Yesus menjadi bayi? Kalau sejauh itu yang nggak dijelaskan dalam Bible kami. Gimana? Kamu berarti jarang membaca Bible. Kamu jarang Nggak ada. baca Bible. Berarti nggak ada Andres ya? Enggak ada. Karena nggak ada data. Ada di Lukas 11:27, disitulah Yesus menguasai apa?
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung kau dan susu yang telah menyusui engkau." Artinya apa? Yesus itu menguasai air susu ibunya. Karena pertama, dia tidak punya saudara kembar, dia sendiri yang kuasai. Yang kedua, bapak tirinya nggak boleh dia mengganggu dulu, karena memang ini ASI spesial untuk bayi Yesus. Jadi Yesus itu waktu bayi, hanya dia yang menguasai air susu ibunya. Selain itu nggak bisa berkuasa apa-apa. Paham kawan Riz? Oke. Paham? Oke. Oke. Artinya bayi ini tidak maha kuasa. Kenapa tidak maha kuasa? Kalau dia tidak dikasih ASI, kelaparan. Betul? Iya. Berarti tidak maha kuasa ya bayi Yesus. Betul? Betul? Betul apa betul? Kabur dia. Susah memang bro melawan akal. Udah goyang deh Bang. Goyang Goyang, itu. kabur. Ku goyang, ku kor itu imanmu. Ku pindahkan imanmu ke iman Islam. Sekali lagi ya, ku pindahkan imanmu ke iman Islam kalau kamu berakal. Tapi kalau kamu mau seperti hewan ya silakan saja. Hanya orang berakal itu yang memeluk Islam. Itu pasti lu goyang kalau sama gua. Lu tahu nggak? Topik-topik kayak begini banyak orang di luar sana memeluk Islam. Karena Islam itu yang masuk akal. Kamu hanya pakai iman buta. Ya, diintervensi oleh bapak-bapak gereja. Hal-hal yang paling basic, yang paling penting untuk membuat itu akal berfungsi. Akalmu digoyang, dipampet oleh pendeta. Imani saja. Ini area memfungsikan akal, bukan menonjolkan iman. Kalau berbicara iman tidak perlu pakai data, imani saja, selesai. Ya, ku goyang imanmu bro, ku goyang imanmu, ku fungsikan akalmu, itu intinya ya. Ku koyak imanmu, ku fungsikan akalmu, enggak ada yang lain. Artinya apa? Yesus ini tidak ada menjadi ada. Artinya ciptaan Tuhan. Istilah anak Theos dalam diri Yesus itu artinya itu hamba, bukan anak biologis. Istilah-istilah orang dulu itu anak Tuhan, hamba, bukan anak beneran. Betul Satata tadi, apa yang difirmankan Bapa kepadaku, itulah yang kusampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa anak-anak? Mereka ini adalah Bani Israel yang harus manut, yang harus tunduk. Kalau ingin selamat, mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diterima Yesus dari Bapaknya, itulah yang disampaikan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Dan mereka percaya betul-betul bahwa mereka percaya aku adalah utusan Tuhan. Kagak ada satupun murid-murid yang setia kepada Yesus menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Kagak ada. Ibunya yang merawat dia, tidak ada satupun statement di Bible. Ibunya berkata, anakku adalah Tuhanku. Kagak ada. Begitu juga Pak Yusuf yang begitu setia menemani bayi ini. Kagak pernah ada statement di keluarga inti Yesus mengatakan, Yesus adalah Tuhanku. Kagak ada. Nanti setelah orang ini nggak ada, baru dibuatkan surat menjadi Tuhan. Inilah yang membuat akalmu mati. Siapakah itu bosnya? Bosnya adalah sebagaimana kisah 11:26. Siapa di sana di Antioquia adalah Paulus bersama Barnabas setahun lamanya di sana. Di sanalah mulai disebut
Kristen ejekan itu. Kemudian dibuatkan surat di Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dibawalah ke Roma, dikonsilikan menjadi Trinitas. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. 381 tambahin Roh Kudus jadi 3. Jadi konsep ketuhanan tidak dikenal oleh Yesus, tapi Yesus dikonsepkan menjadi Tuhan. Makasih. Saya minum dulu, campur miaren. Biar pakem. Ya kita sapa dulu Bang Andi. Ini ada Nuaiman Kristen Muslim. Nuaiman Muslim atau Kristen? Sembiring? Pak Sembiring Muslim Kristen? Kristen sejati. Sejati, mantap sekali. Ini baru pasti jawab. Ini Pak Suki sama Pak Sembiring nih. Halo Pak Suki. Halo, selamat. Gimana Pak Suki? Siang, selamat sore Bang Andi. Pak Suki, apakah orang normal atau tidak normal kalau mengatakan bayi itu adalah Tuhan? Ya bayi ya manusia lah. Tapi tadi ada orang ngomong bayi itu adalah Tuhan Maha Kuasa. Nah, bukan. Mungkin dia maksudnya itu Tuhan itu Tuhan dari semua manusia. Ya kalau Tuhan setuju Bang, karena dia bakal jadi pemimpin nanti kalau udah dewasa. Ya, benar. Dia Tuhan. Bukan Tuhan ya Bang? Bukan Tuhan. Ya, coba ajarin Pak Sembiring tuh, katanya Tuhan. Ajarin Pak Sembiring Pak Suki. Gitu ya. Jadi Pak Suki sih Ini- kadang-kadang nggak kerja Pak Suki kerja. Jelas dikatakan anak itu yang lahir juru selamat. Juru selamat itu siapa? Halo. ya. Tanya jawab Pak Suki, juru selamat artinya apa? Apa arti juru selamat? Ya, juru selamat yang membawa keselamatan ya. Tuhan. Bodoh kali. Nah gini Bang. Jadi iya. Jelasin Pak Suki. Ini Bang ya. Yesus juru selamat, Allah juru selamat. Iya nih. Ini saya baca di Lukas 1 ayat 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, lalu Lukas 2 ayat 11 tadi itu kan, Yesus juru selamat, betul kan? Itu dua ayat ini itu digabung dalam satu ayat, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Itu digabung di sana. Jadi waktu dibaca di dalam Yohanes 3 ayat 16-nya, jadi begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengasihi itu Allah. Nah, karena dia mengasihi, ia mengaruniakan anak yang tunggal, melaksanakan kasih itu kepada manusia. Jadi realnya penyelamat itu Bapa, juru selamat yang tadi sih Bunda Maria mengatakan. Coba lihat apa? Ya, Pak. Yang Pak Suki Coba sini. lihat Yesaya pasal Kok lari ke Yesaya sih? Emang ada Yesus di Yesaya? Ya ada, itulah nubuat karena Nubuat dari Hong Kong. Yesus itu bukan lahir-lahir begitu. Itu sudah direncanakan. Saya tanya kalau begitu. Nah, apakah Yesus waktu bayi sudah bisa menyelamatkan orang? oh itu kan dia datang mengosongkan dirinya. Ya berarti Tuhan kekosongan, Yesus kekosongan Tuhan. Mengosongkan tahu kan artinya? Mengosongkan itu berarti tidak berisi, Bang. Oh, enggak memakai. Kosong artinya apa, Dia Bang? sebenarnya, Bang, tapi dia enggak memakai. tar dulu, Bang. Kosong artinya apa? Ini ada uangku kan, ada uangku. Sekarang ku kosongkan dompetku, uang itu tetap uangku. Berarti Tapi uangmu dompetku masih punya, berarti ada kosongkan. uangmu, Bang. Cuma pindah tempat aja, Bang. Hah? Cuma pindah tempat doang uangmu, Bang. Tetap uangmu ada. Iya gitu aja, karena dia berkata dia Allah. Sekarang saya tanya ke Abang, dengerin baik-baik pertanyaannya. Coba. Waktu Yesus bayi, dia kekosongan Tuhan atau terisi Tuhan? Dia mengosongkan dirinya. Berarti Yesus kekosongan Tuhan. Bukan mengosong. Nah, kalau begitu saya tanya ulang lagi. Waktu Yesus, dengerin pertanyaannya. Waktu Yesus menjadi bayi, dengerin. Waktu Yesus menjadi bayi, apakah ada Tuhan di dalam diri bayi atau tidak ada Tuhan dalam diri bayi? Sudah pasti. Ada atau tidak? Ada. Oke.
Apakah Tuhan di dalam diri bayi ini maha kuasa? Ya pasti. Oke, kalau begitu saya tanya, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Oh, enggak mengosongkan diri. Berarti tidak ada dong Tuhannya kosong. Itulah. Nah, inilah kau pakai iman Itulah lagi, nggak pakai akal. kesalahpahaman. Kau Arti pakai mengosongkan iman lagi, diri, kau kan? akal mau mati di sini. Hah? Mati akalmu di sini, bro. Kamu yang mati akal di situ. Sekarang Yesus ini waktu bayi bisa ngapain aja? Iya, udah ku bilang. Dia kan tetap dikatakan malaikat juru selamat. Saya nggak nanya itu. Saya tanya, Yesus waktu bayi ngapain aja? Sekarang kalau itu kita bahas, ya kan? Sampai sore pun nggak habis-habis. Yang Karena kau nggak pakai akal. Bukan begitu. Nah, sekarang dia kalau pakai akal, saya bisa menjawab. Yesus waktu bayi saya pakai data, ngapain gitu loh. Nah, saya pakai data ya. Yesus waktu bayi itu tidak maha kuasa. Kenapa? Kalau tidak diberi ASI kelaparan nangis dia. Ya sudah pasti dia maha kuasa tapi mengosongkan diri. Dari mana kau tahu mengosongkan diri? Dari mana? Filipi. Oke, Filipi kita ya. Walaupun dalam rupa Theos, ia mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba. Ya. Oke, baik. Hamba ini Tuhan atau bukan? Kalau mengosongkan diri jadi hamba, dia mengosongkan mengambil rupa sebagai hamba, dikosongkannya dirinya. Yesus ini Karena dia hamba. Allah. Yesus ini hamba atau bukan? Oh bukan. Mengambil rupa seorang hamba loh. Ya, mengambil rupa itu kan beda, itu mengambil wujud. Mengambil, dengerin pertanyaannya. Dia Kau bawa mengambil Filipi wujud 2 seorang lu. manusia. Hei. Kau sendiri yang bawa Filipi 2. Mengambil panik, rupa, dengerin dulu. Mengambil rupa seorang hamba. Hamba ini siapa? Hamba siapa saja boleh. Siapa ini yang hamba ini? Sebut namanya. Ya, kok payah kali kan? Lo. Mengambil seorang hamba itu sebagai suruhan. Kamu udah panik kan? Kau sendiri yang mengambil Filipi 2. Iya. Mengambil rupa seorang hamba. Saya Ya, tanya. hamba itu artinya dengerin dulu. dia mengambil rupa seorang hamba. Hei. Mengambil rupa seorang hamba. Hamba ini siapa namanya? Iya. Hamba ini namanya siapa? Yesus mengambil rupa. Gimana sih ini Mbak Suki? Matius 12 itu Yesus hamba Tuhan itu Matius 12. Iya. Sama kayak saya mau jujur dulu ini. Ini ada Tuhan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Pertanyaan saya, rupa hamba ini siapa? Hamba ini jawab. Itu jadi suruhan bos, jadi kepatuhan. Nah, gimana sih nggak bisa bahasa Indonesia ini orang ini? Iya, kan yang nggak tahu. Yesus itu hamba atau bukan? Nggak hamba mengambil rupa. Yesus itu hamba atau sebagai bukan? hamba. Saya baca lagi datanya ya. Matius 12 15 sampai 21. Yesus hamba Tuhan. Percaya atau tidak? Iya. Oke. Hamba itu kan artinya karena dia mengosongkan dirinya kan dia menjadi patuh. Nah, pertanyaan saya, Yesus ini hamba atau bukan? Karena dia mengambil rupa mengosongkan Jawab diri. saja. Yesus ini hamba atau bukan? Hamba. Karena mengosongkan Oke. diri kan beda. Berarti Tuhanmu pernah menjadi hamba. Oh, itulah caramu berpikir kolot. Lo kok caramu berpikir ini tertulis kok. Tertulis ini bro. Sebagaimana Inilah yang saya maksud tadi. Kalau kau naik ke sini, pasti imanmu itu berfungsi, akal sehatmu tergeser. Kamu ini nggak berakal, akal sehatmu mati. Kalian perlu. Udah jelas tertulis Yesus itu hamba, masih kau melawan Bible itu? Iya, tapi hamba nggak seperti manusia. Hamba artinya apa? Suruhan Allah. Oke, suruhan siapa? Allah. Oke, Allah itu siapa? Kenapa menangis? Pencipta langit dan bumi. Oke, kalau Yesus itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus menciptakan langit dan bumi? Iya. Oke, baik, gue ikutin. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus.
Jadi anak menciptakan ibu. Bukan begitu. Itu Nah, kena pipinya, geser jantungmu. Yesus itu ajaib. Yesus menciptakan Maria. Seperti Tuhan Diam kalian dulu. nggak ada. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Jawab. Mana lebih tua umurnya Yesus daripada Tuhanannya Maria? Yesus. Bahkan Yesus Apa? lebih dulu dari Abraham kok. Oke, berarti anak lebih tua daripada ibu. Ketuhanannya. Anak lebih tua daripada ibu ya. Iya, ketuhanannya. Oke. Tuhannya Maria siapa? Ya Yesus. Anaknya Maria siapa? Iya. Anaknya itu kan anak sebagai yang mengosongkan diri. Makanya Tersendat dia. itu nggak ada mujizat. Tadinya akalnya, waduh, akal saya matiin ah. Matiin Pak, matiin akalnya Pak. Coba ya. Ya karena di Ya, Islam enggak, kan dengerin nggak ada dulu, mujizat, dengerin. kan? Coba tanya ke Pak Dengerin. Suki biar nggak Ya coba Pak Suki ajarin dia Pak Suki. Pak Suki ajarin dulu dia Pak Suki. Pusing kepala Ini aku Pak Suki. ada Lisa nih Bang Andi. Lisa Iya. Simbolon sama si Memora. Kalau kita berbicara mengenai Allah, Dia yang menciptakan kita. Tanya Yesus yang menciptakan, kenapa Allah Jelas lagi? tentang Dia. Udah diam. Dia yang Kasih yang tahu. lain. Woi, kasih yang lain. Pak Suki Ngedul juga kepala Kristen. kasih yang Pak lain. Suki Kristen. Makanya kalau orang yang nggak tahu mujizat, Mujizat lagi. Istilah Al-Quran Ya. semua dipakai dia. pasti dia Udah nggak diam dulu Pak Suki mau ngomong, diam dulu. Pengertian semua ngomong lah, ngomong. dulu. Iya. Pak Suki, saya- Yesus pencipta langit dan bumi, Pak Suki. Iya, saya mau menjelaskan Filipi 2 ayat 6 ini ya. Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebenarnya ayat 6 ini, Filipi 2 ayat 6 ini setara dengan waktu Adam berhadapan dengan iblis. Adam itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, beda, bukan Adam. setara. iya, Adam itu serupa. Gambar beda dengan Tetapi setara dia, dong. waktu dia diuji, waktu dicoba iblis, dia mau Iya, menjadi beda seperti setara Allah. dengan segambar. Iya, begini Bang maksudnya. Jadi Yesus ini Adam yang kedua, Adam yang akhir. Jadi dia sama posisinya. Waktu Adam dicoba iblis, dia bilang kalau kamu melanggar, kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Setara itu dia mau menjadi setara dengan Allah. Itu kan Nggak tipuan mau di iblis. dalam pimpinan Tuhan. Nah, sedangkan Yesus tidak. Dia tidak mau mengambil seperti posisi si Adam. Dia tetap taat dan tunduk. Nah, ketundukannya itu mengosongkan diri, artinya dia tidak melakukan dari keinginan dirinya sendiri. Kan Yesus mengatakan sendiri, hidupku hanya melakukan kehendak Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Sedangkan Adam melakukannya dari dirinya sendiri. Setara Beda. dia. Gitu Bang. Jadi Beda, di sini beda, bukannya beda itu, dia beda itu. tadinya Allah, bukan. Nah, beda itu. Gitu. Aku mau tanya Pak Suki mau Iya. nanya. Yesus ini hamba atau bukan? Ya, menghamba, dia memang hamba karena dia anak. Pasti dia hamba. Makasih Pak Suki, lanjut. Iya. Kalau kalian yang bernarasi seperti aku bisa bernarasi tentang Allah kalian, nggak ada apa-apanya. Kalau kalian tapi kok pakai kata Allah terus kok nggak percaya? Nah, jadi jangan bernarasi dong. Orang Siapa yang bernarasi? Orang nanya Pak Suki ini Kristen. Saya Ya, nanya ini kan walaupun bernarasi, Kristen. dengerin. Yang bernarasi itu namanya orang berbicara panjang. Ini saya tanya Pak Suki, bertanya bukan narasi. Ucelup. Pak Suki, dengerin. Ini bukan narasi, ini pertanyaan. Coba baca. Iya, iya. Diam dulu Yesaya kau. pasal- Bedakan narasi dengan pertanyaan. Yesaya Diam dulu Pak 95. Semiring. Yesus itu hamba atau bukan? Tidak. Hamba. Oke, baik. Hamba ini siapa yang mengutus? Diam dulu kau akal. Ya, siapa yang mengutus hamba ini ke muka bumi? Ya, bapaknya. Bapaknya. Ya. Hamba dan bapak itu beda atau sama Pak Suki? Ya, tentu berbeda. Yang menciptakan alam semesta siapa? Hamba atau bapaknya? Ya, bapaknya. Bapaknya. Tadi ada autor mengatakan ini hamba ini yang menciptakan Pak Suki. Nah, itu salah. Mari ku bacakan mana Diam dulu ayatnya. kau, saya sama Pak Suki dulu. Pak Suki, mana lebih tua hamba ini daripada Maria? Tua usia fisiknya ya Maria. Nggak baca Alkitab itu. Maria. Siapa pun Ini orang- kamu kenapa sih kepanasan? Saya lagi ngomong sama Pak Suki loh.
Kenapa sih kamu ini ngaco banget gitu loh? Oh jadi Kalau lebih tua sama membaca dia Alkitab daripada. nggak Tapi seperti tadi itu. ada orang di sini kayak orang tidak waras, Pak Suki mengatakan anak yang menciptakan ibu, anak lebih tua daripada ibu. Itu gimana itu Pak Suki? Iya salah karena salah Jangan bicara nggak pengertiannya. waras lah. Salah mengerti. Jadi Yesus ini dia tidak menciptakan langit dan bumi. Karena Yesus sendiri Udah salah mengatakan, itu, udah salah itu. ya coba dengar dulu begini Bang. Ngawur itu, ngawur. Ya, Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 25. Mari ku bacakan ayatnya Yesus pencipta. Iya, boleh baca coba yang mana? Kolose 1 ayat 15 16. Saya coba baca ulang ya. Nih. Baca ulang baik-baik nih. Kolose 1 ayat 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Bukan menciptakan sorga, bukan menciptakan bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Cuman itu artinya apa Bang? apa artinya? Yesus telah memenangkan ketaatan kepada Janganlah. Bapa, Jangan sehingga kita semuanya payah bahasa diserahkan kepada Indonesia. Dia. Itu maksudnya Dia Segala menciptakan itu sesuatu Bang. diciptakan oleh Dia. Iya, di dalam Dia tercipta menjadi manusia baru. Yesus Yang pasti menciptakan manusia segala baru. sesuatu diciptakan oleh siapa? Gimana? Nggak jelas tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Ya segala sesuatu ini bicara apa? Tadi Iya. segala sesuatu untuk konteks Yesus itu bicara tentang kemenangan, pemerintahan, kuasa. Itu dia menangkan. Artinya gini, Sudah di dalam jelas, Yesus segala sesuatu tercipta diciptakan manusia yang oleh serupa Dia. dengan gambaran Allah. Gini Bang, jadi pada mulanya Tuhan itu mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ya kan? Sedangkan Adam ini melanggar sehingga gambar rupanya tuh rusak. Di dalam diri Yesus tercipta gambar rupa Allah itu, dan dia tetap menghamba kepada Bapa. Dia taat tunduk sebagai anak. Sedangkan Adam menjadi anak iblis karena mentaati, mematuhi keinginan daripada si iblis. Yesus beda. Lihatlah Nah, kejadian di dalam apa diri Yesus katanya. tercipta, Mari gitu, Bang. kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Siapa kita itu? Bukan kitanya, tapi artinya Tuhan mau menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Nah, sekarang saya baca begini Bang. Itu ada Yesus itu. Nah, Satu kita itu. baca nih ya di dalam Roma 8 ayat 29. Perhatikan nih Bang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Beda Ya, kita nih keturunan segambar, Adam yang telah jatuh beda dalam setara, dosa, Pak. di mana gambar itu pikiran perasaan kita rusak sehingga kita tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Untuk itulah Gambar dan Yesus setara mengajarkan. itu beda Pak. Nggak bisa itu. Coba perhatiin Abang ya. Yesus mengatakan bukan orang yang panggil aku Tuhan Tuhan atau Tuhan Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Dan Yesus yang sulung yang pertama kali melakukan kehendak Bapa dengan Coba baca sempurna. Lukas pasal 6 Pak. Lukas pasal 6 Pak. Lukas 6 berapa? Nah, 46. Coba. Lukas berapa? 6 ayat berapa? 46. 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, cuman itu. Nah, gini Bang. Yesus kan mengatakan di dalam Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Bapa. Jadi kalau Yesus memerintahkan, mengatakan sesuatu, itu semua sumbernya dari Bapa. Itu kalau di apa Pak? Di Wahyu pasal 1:8. Nah, ini saya coba baca ini dulu Bang ya, Yohanes 13 ayat 20. Iya, jadi kita membacanya Pak, bukan seperti itu.
Kita coba. harus berpikir. Ini Bang. Iya, Dalam- saya bacain dalam dulu Bang ya. jelas. Iya, denger nih Bang. Kita belajar aja nggak apa-apa. Jadi gini, Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kira-kira orangnya menerima utusan Yesus itu menerima apa, Bang? Nah, itu dijelaskan di dalam Yohanes 17 ayat 8 dan ayat 14. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus menerima firman dari Bapa, lalu sampaikan kepada muridnya. Diutuslah murid itu. Lalu ada orang yang menerima murid itu, menerima firman. Firman Jadi yang menurut Yesus kami terima Yesus dari dan Bapa. Bapa itu dua. Nah, lalu saya baca di dalam Yohanes 17 ayat 14 begini, Bang. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi semua orang yang menerima firman yang disampaikan Yesus yang berasal daripada Bapa, itu hidupnya bukan dari dunia ini lagi. Makanya Iya, mengatakan tapi aku beda, bukan dari Pak. dunia. Ya, jadi semua orang yang menerima firman Bapa Beda, nggak yang bisa adalah kita samakan itu, Pak. Gimana nggak bisa disamakan? Nggak bisa. Karena Yesus datang dari atas, berarti kita datang dari atas juga. Tidak. Kita Pengertiannya datang dari atas begini, Bang. berdasarkan firman. Tapi Yesus datang dari atas, memang dia Tuhan. Begini, pengertian dari atas, yang dari atas itu Bapa. Yang dari atas itu firman yang turun ke bumi ini. Jadi kalau orang menerima firman yang dari atas itu, lalu dia hidup menurut firman itu, dia mengklaim dari atas. Jadi kalau orang hidup menurut cara dia dari dunia, atas, dia dari pangkuan bawah. Allah. Gitu Bang, kan Yesus menyampaikan segala firman yang telah kusampaikan kepada mereka, mereka menerimanya. Mereka bukan dari dunia. Kenapa? Karena dibenci sama cara hidup dunia. Dan Jelas, jadi Pak, sama ya. seperti Yesus. Kenapa dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, Pak? Ya. Nah, coba baca Yohanes 5 ayat 18, Pak. Yohanes 5 18. Ya, coba, Pak. 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, coba itu, Pak. Ini kan persepsinya dari orang Yahudi yang memang niatnya mau Ya sudah membunuh. pasti orang Yahudi yang tahu, Pak. Kalau Begini. Nah, Yesus ya Terjemahan, nih. Pak. Ini saya baca ini nih di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 di Bang. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kenapa ada anak Allah juga ada anak iblis? Ternyata maksud dari anak Allah adalah kalau dia melakukan kehendak dari Allah. Kalau kita melakukan kehendak dari iblis, kita jadi anak iblis. Yesus juga menjelaskan sendiri nih, perhatiin ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, tadi yang di Yohanes 5 ayat 18, bangsa Yahudi itu niatnya membunuh. Karena niatnya membunuh, nggak mungkin kan berasal dari Kenapa Bapa. dia Kalau mau mengasihi membunuh? Bapa. Karena dia seolah-olah mengetahui Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dia Yesus kan mengatakan anak Allah. Dia tidak mengatakan aku itu makanya Allah. pengertian kita dengan pengertian Sebentar, anak saya Allah ambil dengan tengahnya kita dan dulu anak itu. Allah sebenarnya Iya, sebentar. itu beda, Pak. Apakah ini Anda berdua nih jawab pertanyaan sederhana. Apakah anak dan bapak itu sama? Sama berbeda. beda. Pak Suki dulu. Berbeda. Berbeda. Pak Sembiring, Bapak tetap apakah bapak. Pak Suki diam dulu. Apakah anak dan bapak itu sama? Pak Sembiring, sama beda. Sama-sama manusia, Pak. Pak Suki, bapak manusia, Yesus manusia. Silakan Pak Suki. Ya beda dong. Kalau itu Jadi- anak Allah itu Allah. Anak ini manusia. Kalau bapak ya yang di surga sama. Kalau disebut Dia anak tidak Allah itu, menggunakan Pak, tubuh fisik konsep manusia. orang Yahudi itu Allah. Sembiring ini kok ribet banget sih hidup lu.
Sederhana pertanyaannya, apakah anak dan bapak sama? Kalau konsep kita manusia, Ya ini nggak bisa menjawab kau. Kau muter-muter. Pertanyaan sederhana kok. Coba Pak Suki yang jawab ya. Lu dia Mbak Sembiring. Pak Suki, apakah anak dan bapak sama? Pasti berbeda. Berbeda. Atau pikiran kita mengatakan beda. Udah berbeda. Pak Sembiring, apakah anak dan bapak itu A sama B berbeda? Jawab Pak Sembiring. sama. Oh, ya, oke. Bapak itu punya fisik nggak? Ya punya fisik dong. Bapak punya fisik? Ya. Jenis kelaminnya apa bapak itu? Itu kok pertanyaan jauh kali tuh. Fisik itu punya jenis kelamin, Pak. Kalau kita Nangis. bicara mengenai Tuhan, ya kan? Nah ini ribet hidup lu Pak Suki. Memang hidupnya ini ribet ini. Ribet hidup Iya. gua nih. Lanjut. Gak boleh. Iya gitu. Makanya kau nggak dapat. Karena kalau kita bicara mengenai Tuhan, Tuhan itu ajaib. Kalau ajaib. Kalau lu pikir bayi ajaib. Ah, ribet hidup lu. Lanjut Pak Suki. Nggak seperti Allah kalian nggak ada mujizat. Apa lagi? Mana ya? 24. Kan begitu. Nah, ini Bang, saya coba baca di ayat Jujur ya, dengarkan saya. Ini. Ya, ini Bang. Nggak seperti baca Allah dulu. kalian. Apa itu Allah kalian? Kau pergunakan kata Allah terus kau tolak kata Allah, gimana kau ini? Kami kan bukan Allah. Kami kan Apa? Bapa di surga. Apa itu penyebutannya? Allah Abraham, Ishak dan Nah, Israel. apa itu Allah itu? Nama atau bukan? Oh, itu adalah sembahan. Allah itu generic name apa proper name? Saya nggak mengerti soal itu. Ya Soal makanya itu. kau udah tua ini ada ilmu mau diam kau. Udah panik ya. Silakan Pak Suki. Ya, ini saya coba baca di Yohanes 8 ayat 24. Begini Pak Sembiring, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Pasti dia akan mati dalam dosamu, dalam dosanya. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Kenapa mereka mati dalam dosanya? Bangsa Yahudi nih memang kepala semangatnya membunuh. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, artinya dia tetap hidup di dalam kebencian. Orang yang berbuat jahat itu kan ditolak Yesus. Maka di sini kalau tidak percaya Yesus, maksudnya kalau orang itu tetap berbuat jahat, enggak bertobat. Kalau orang berbuat baik, tentu dia akan menerima Yesus karena Yesus baik. Dia menolong orang, ya kan? Dia memberikan makan, menyembuhkan orang sakit. Nggak mungkin orang akan menerima orang yang baik begini. Nah, orang Yahudi tidak suka kebaikan-kebaikan begini karena apa? Takut pengikutnya itu mengikut Yesus, padahal Yesus melakukan perbuatan baik. Kayak gitu, Bang Sembiring. Iya, kita kan berbicara tadi mengenai ketuhanan Yesus, Pak. Pak Sembiring Maksud saya Tuhan. gini, Bang. Pak Sembiring Tuhan Anda ada berapa sih? Yesus. Berapa? Yesus cuman. Oh, berarti cuman Yesus yang Karena Tuhan. Yesus itu, saya kebacakan itu ya. Yesus itu nama Allah. Iya udah, Yesus itu Tuhan. Ya, Oke. Yakin ya? yakin kali. Oke. Yang mati di tiang salib Tuhan. Ya karena dia mengosongkan dirinya. Oh, berarti nggak jadi Tuhan dia waktu disalib. Oh bukan, beda itu mengosongkan Nah diri. ini kan ribet urusanmu, imanmu nggak bener ini. Ya, siapa yang nggak benar? Nah sekarang yang mati di tiang salib siapa? Ya Yesus. Bukan Tapi Yesus pada sebagai waktu dia Tuhan atau mengosongkan sebagai manusia? dirinya. Dengerin. Makanya Yang mati dia di tiang bangkit. salib itu Yesus Tuhan atau Yesus manusia? Makanya dia bangkit, nggak sama dengan Muhammad kan? Kok Muhammad jadi manusia. kok lari ke bangkit lagi sih? Makanya dia hidup. Kenapa Muhammad itu Tuhanmu manusia kau bandingkan? jelas. Kenapa Kan Tuhanmu? mati terus mati dia kan? Kenapa Tuhan kau bandingkan dengan Nabi? Nggak imbang. Nah, jadi kan berarti kamu mengakui Yesus Daripada Tuhan kan? Paulus botak nggak ketahuan istrinya siapa, keluarganya siapa, matinya kenapa nggak bener gitu loh. Lu tahu Paulus itu siapa? Mau kutunjukkan datanya? Ya, tunjukkan Paulus itu siapa. Coba sebutkan siapa nama bapak dan istri Paulus. Jawab. Dia nggak kawin, macam mana kamu ini? Siapa nama bapaknya?
Mari kutunjukkan. Ya, siapa nama bapaknya Filipi Paulus? 3:5. Siapa nama bapaknya Paulus? Filipi 3:5 dulu. Ya, bacalah. Oh, jelas Paulus. Siapa nama bapaknya Paulus? Kok bapaknya? Aku anjing pun datang, yang penting benar. Siapa namanya bapaknya Paulus? Oh, bukan kok. Kalau kutanya siapa pula neneknya Muhammad? Siapa namanya bapaknya Paulus? Neneknya siapa? Jangan Nah, seperti kamu itu. ini. Itu nggak jalan seperti itu. Ya nggak jelas itu Paulus itu. Oh, apa nggak ada? Mari kubacakan. Mari Nah, kubacakan. kenapa dia mati? Kenapa dia mati mengenaskan? Siapa yang bunuh dia? Mari kubacakan dulu. Pertanyaannya apa? Lu mau baca apa? Mengenai Paulus. Ya Paulus itu lahir tanggal berapa? Lihat ini ya. Bacakan. Lahir Ya. tanggal berapa? Di mana lahirnya? Nama Iya, bapaknya kalau siapa? begitu Nama ibunya itu tandanya siapa? udah habis akal kami itu. Nggak ada lagi Oke. pengetahuan kosong. Sekarang silakan Anda ke laut. Laut itu lebih membutuhkan Anda. Di sini Anda sepertinya tidak berguna. Orang membahas Tuhan, dia membandingkan Tuhannya dengan Nabi. Berarti otakmu itu konslet. Apa tadi dia maksud? Nama Allah kita adalah Yesus. Allah itu nama kuclut nyemot. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sembahan bagi orang yang beriman. Allah itu proper name, nama, bukan sebutan. Dasar babi ngepet mengatakan Allah kita namanya Yesus. Kau udah tua itu masih blow on. Makanya pergilah kau ke laut, pantai selatan kayak di mana, di sana kau berguru. Mudah-mudahan kau ketemu Mukendi. Kalau enggak kau ke Afrika. Sekaligus kau mandi 7 sumur di segitiga Bermuda. Udah tuing masih blow on. Allah itu nama. Dia bilang lagi, nama Allah kita adalah Yesus. Gimana itu Pak Suki? Pak Suki masuk akal nggak ini Pak Suki? Nama Allah kita adalah Yesus. Pada Allah itu adalah nama. Iya, Yesus itu pengertiannya adalah Tuhan menyelamatkan. Itu pengertiannya waktu dia utus anaknya ke dalam dunia. Maksudnya ini loh, saya memberikan kehidupan aku di dalam diri anak ini. Pak Itu- Sembiring, itulah aku Yesus. nggak sanggup. Sebentar Pak Sembiring, aku nggak sanggup diskusi sama orang yang blow on. Menurut Imam Syafi'i, Pak Imam Syafi'i itu lebih bahagia berdiskusi sama 10 orang cerdas daripada berdiskusi sama 1 orang blow on. Kenapa demikian? Orang blow on ini sangat berpengalaman di bidang blow onnya. Jadi mohon maaf, kami ampun deh. Karena Anda ini tidak nyambung ngomongnya. Ini Pak Suki Kristen nyambung. Happy gitu. Lu ditanya apa jawab apa coba? Pak Suki Kristen loh, nyambung, happy di sini. Anda ditanya apa jawab apa? Menjelaskan Tuhan dia bandingin dengan Nabi. Nggak nyambung kau bro. Nah, supaya kau nyambung, di laut sekarang air lagi pasang. Pergilah ke laut, bersih-bersihkan pantai, atau kau mancing lah supaya berguna buat keluargamu. Kalau rumahmu jauh dari laut, ya mending ke sawah. Kalau rumahmu nggak ada sawah, ya naik gunung. Ya kalau kamu tinggal di perkotaan, ya pergilah di terminal kayak di mana kayak, bantu-bantuin supaya lalin nggak macet gitu ya. Itu kira-kira pesan saya buat Anda. Silakan dilanjut Pak Suki. Iya. Jadi kalau baca di dalam Yohanes bahwa di dalam diri Bapa ada hidup dan hidupnya itu diberikan kepada anaknya sehingga anak memiliki hidup dan anak ini diutus ke dalam dunia sehingga yang diberikan kepada dunia adalah hidupnya Bapa melalui kehidupan anak. Jadi barang siapa menerima Yesus itu maksudnya menerima cara hidupnya. Hidup yang benar, hidup yang sesuai kehendak Bapa, itulah yang menyelamatkan. Dan hidup itu disampaikan sebagai kata firman. Jadi barang siapa menerima firman-Nya, dia bukan berasal dari dunia ini, sama seperti Yesus. Maka di dalam 1 Yohanes 1,
firman menjadi manusia. Maksudnya semua orang yang menerima firman Tuhan, dia hidup di dalam firman itu sama firman menjadi manusia. Karena firman itu hidup di dalam diri manusia itu sepenuhnya. Dan Yesus yang memulainya, dia yang sulung. Maka orang yang mengikuti cara hidup dia pun sama, hidup dari atas, bukan dari dunia. Jadi sekarang keselamatan itu maksudnya adalah perubahan hidup. Tadinya hidup cara anak-anak dunia, sekarang berubah menjadi cara hidup anak-anak yang dari sorga. Dan itulah firman itu. Dan firman itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau melengkapi di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu begini. Yohanes 17 ayat 3 kan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Di sini ada kata mengenal, ginosko ya. Dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Orang yang saling mengasihi itu dikenal oleh Tuhan. Maka Yesus menolak orang yang berbuat jahat. Kalau dia berbuat baik, dia kan mengasihi sesamanya. Itu yang dikenal. Karena kalau orang mengasihi sesamanya, dia berbuat baik, dia beramal atau melakukan sesuatu yang baik. Ya. Menurut Anda menyikapi konsep yang barusan kita dengar ini, bingung semua ini, tidak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Menurut pendapat Anda ini mereka pengajaran dari mana, Pak Suki? Ya, itu kan karena mendapat doktrin dulu dari luar, baru membaca Alkitab, dan lalu bertahan kepada doktrin itu. Nah, waktu baca Alkitab dia memilih ayat, sehingga waktu ada orang yang polos tanpa membawa doktrin membaca Alkitab, bertentangan. Padahal jelas-jelas Yesus yang mengatakannya, dia menolaknya. Nah, itulah yang membuat sulit. Nah, karena merasa benar, jadi orang yang bertentangan dianggap salah. Nah, ini mengenai doktrinnya. Tetapi sesungguhnya di dalam Alkitab ini pusat pembicaraan itu tentang mengenal Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu kasih. Jadi kalau orang saling mengasihi ini cukup. Nah, nanti mengenai doktrin, waktu orang yang mengasihi, 2 orang mengasihi, 3 orang mengasihi ini ada di dalam sorga, di sana baru jelas sebenarnya doktrin tentang Tuhan dan Bapa itu yang mana yang benar. Di sana baru kelihatan. Tetapi untuk masuk ke sana itu hanya saling mengasihi. Sebab kalau orang mengasihi berarti kan mempersilakan Tuhan tuh hadir dalam diri kita. Karena Yesus juga mengatakan tubuhku adalah bait Tuhan, rumah Tuhan. Dia mengatakan, ya Bapa engkau di dalam aku. Waktu Bapa di dalam Yesus, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Karena yang dia perbuat itu semua yang diingini oleh Bapa. Nah, kalau kita masih melakukan keinginan dari diri sendiri, berarti bukan melakukan kehendak Bapa. Kalau Yohanes 14:28 itu gimana itu, Pak Suki? Yohanes 14:28. Yohanes 14:28 ya mana ya? 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya benar, memang Bapa kan lebih besar, yang lebih berkuasa, karena Yesus dan kita sama. Kita keturunan Adam pertama, dia Adam yang akhir. Artinya gini. Kalau udah cukup itu, Bang. Iya. Jadi Yesus, Bapa lebih besar daripada Yesus, artinya di sini ada perbedaan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Suki, Yesus itu waktu hidup di muka bumi ini dia bertuhan atau tidak bertuhan? Iya, bertuhan, karena dia kan mengatakan, aku anak Allah. Kalau anak Tuhan, tentu namanya anak itu hormat kepada bapaknya. Makanya Artinya Yesus ini bukan ateis, dia adalah takluk patuh terhadap Tuhannya. Karena dia iya, berdoa, betul? begitu kepada Oke. Tuhannya, kepada bapaknya itu sama. Oke. Yohanes 5:26 itu, Pak Suki. 5:26. 5:26. Sebab
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya. Karena Jadi yang memberi hidup kepada Yesus siapa? Ya Bapaknya. Berarti mereka nggak sama-sama hidup sendiri-sendiri, berarti beda ya Pak Suki ya. Iya, Bapa punya hidup diberikan kepada anak sehingga anak ini hidup. Nah, hidupnya Bapa ini yang diberikan kepada anak diutus ke dunia untuk memberikannya kepada kita. Makanya waktu kita menerima Yesus, maksudnya menerima hidupnya Yesus, cara hidup Yesus ini yang berasal daripada Bapa. Berarti Yesus ini diberi hidup, artinya Yesus ini diciptakan ya Pak Suki? Ya, memang Yesus itu manusia yang mencapai gambar rupa Allah sesuai rencana Tuhan menciptakan manusia. Yesus ini manusia yang melakukan kehendak Bapa, menggantikan posisi Adam. Gitu Itulah pemahaman Muslim terhadap anaknya Maria ini. Kami sangat memuliakan dia. Ya, karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan yang mengutus dia gitu. Ya, jadi di Yohanes 5 ayat 23-nya kan begini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya kan, barang siapa tidak menghormati anak, begini Pak Suki, Pak Suki, tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengimani Yesus Masya itu sebagai utusan Tuhan. Kita harus setiap hari kita bersolawat, semoga keselamatan atasnya, makanya diberi gelar Nabi Isa alaihissalam. Enggak, kalau ya silakan Ustaz. Kalau Pak Suki ini beda. Kalau Pak Suki walaupun ateis, kalau dia kasih selamat, ya Pak Suki ya. Betul Bang. Nah gitu. Jadi tidak perlu percaya ke Yesus, tidak kenal Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting kasih. Kalau Pak Suki ini buat edukasi hotel-hotel yang lain, Tan. Kalau Yohanes 5:30 maksudnya apa ya Pak Suki? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Ya, ini benar sekali kan? Ya anak. Seorang anak ya begitu, dia dengar kata papanya, kata bapaknya apa ya dia kerjakan. Berarti Yesus ini tidak arogan, harus menerima perintah dari bapaknya bertindak. Iya, mantap itu, benar. Yohanes 17:8 Bang, coba. 17:8 ya sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, dia menerima firman dan dia yang mengutus untuk menyampaikan firman itu kepada semua orang. Dan jadi firman itu bicara. Berarti menerima firman. Jadi Yesus bukan firman, dia menerima firman ya Pak Suki ya. Iya, makanya kalau dia semua orang kalau kepenuhan firman atau menerima firman itu sama kan. Yesus bilang tubuhnya itu bait Tuhan, rumah. Nah, kalau rumah itu diisi oleh firman logos atau kepenuhan dari Tuhan, itulah jadi firman menjadi manusia. Dan sama seperti muridnya itu yang menerima firman yang dia sampaikan. Mereka bukan dari dunia gitu. Sama. Kalau Yohanes 14:6 ini yang sering dipakai Oten mengatakan Yesus Tuhan. Yohanes 14:6. Aku adalah jalan kebenaran. Nah ini begini, akulah jalan kebenaran hidup. Itu maksudnya kalau kita hidup seperti Dia, kita memiliki jalan, dan di dalam kita tuh ada kebenaran itu, dan pasti hidup kekal. Karena yang kita terima kan firman yang adalah hidup kekal. Nah, Pak Suki, kalau saya, Yesus adalah jalan, artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Yesus sama Sia waktu itu, ikuti supaya kamu punya jalan sampai ke surga ketemu Bapa, betul ya? Iya, memang begitu. Nah, makasih. Tapi jalan itu nggak mulus, ada rambu-rambunya, ada larangan, ada perintah, ada larangan yang harus diikuti. Itu maksudnya ya Pak Suki ya? Iya, sebab di dalam 1 Yohanes 2 kan begini, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau hidup seperti Dia, sedangkan Dia hakimnya, ya tidak akan bisa dihukum.
Di dalam Roma 1 kan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, hakimnya sama kita, hidupnya sama caranya. Yesus mengasihi, kita mengasihi. Ya, dia tidak bisa menghukum kita. Kalau Nah, satu lagi Pak kecuali- Siki, Ya. yang sering dijadiin momentum adalah Yesus tua. Yohanes 13:13 gimana itu Pak Yohanes- Siki? Ya, itu kan harusnya karena perubahan kata ya, terjemahan. Harusnya Tuhan. Karena sudah dirubah jadi Tuhan, sehingga mengacu ke situ terus. Mana Yesus mengatakan Tuhan? Ya, dia menuju kepada ayat ini terus. Kalau ke dalam bahasa aslinya kan Tuhan. Kurios Bukan ya Pak Tuhan. Siki ya. Iya, Kurios kalaupun ya. dikatakan Tuhan, dia harus mengacu kepada pernyataan Yesus sendiri. Segala kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi sebagai pemimpin. Nah, itu maksudnya Tuhan di situ, tapi bukan Tuhan pencipta. Kalau di bantuan pencipta, karena bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri. Jadi ada disclaimer sebenarnya dia di dalam terjemahan untuk lembaga Alkitab Indonesia ditulis kata Tuhan. Kecuali Tritunggal ya yang mengatakan Bapa menciptakan melalui Yesus. Apalagi Tapi dulu tuh Yohanes 13:13 waktu pertama Belanda datang menerjemahkan ke bahasa Indonesia nggak Tuhan itu. Iya, maksudnya aslinya Tuhan. Nah, cuman karena ada doktrin yang memahami bahwa ternyata kok ada ayat-ayat mengatakan Yesus yang menciptakan, di dalam dia tercipta segala sesuatu. Nah, dianggap itu dia menciptakan segala sesuatu artinya langit bumi. Padahal yang diciptakan itu kemenangan. Karena dia menang diberikan segala kuasa. Nah, di dalam dia tercipta untuk menjadi manusia baru. Karena kan memang rencana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Yesus Satu lagi Pak Siki mencapai udah gitu. kita Ya. udah panjang-panjang biar pada Pak Yohanes 11:41 ke bawah Pak Siki sampai 42 Yohanes deh. 11:4 41 sampai 42 deh. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Ya, ini benar kan dia. Pertanyaannya Pak Suki, siapa yang memberi kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus bisa membangkitkan orang mati? Iya, bapaknya, Bang. Sebagai anak ya, Bang, kayak seperti Bang Hadi punya anak yang taat, yang soleh gitu, taat kepada Abang, pasti diberikan segala kuasa itu, Bang. Demikian Yesus gitu, Bang. Jadi Yesus waktu membangkitkan Lazarus dari mati bukan menandakan dia adalah Tuhan, tapi dia adalah utusan Tuhan, bersyukur kepada Bapaknya. Benar, Bang. Benar sekali itu. Kok beda banget sih Pak Suki dengan organ yang lain? Ya, karena kan dia sudah menerima premis atau doktrin di belakangnya, Bang. Itu yang menghambat untuk bisa mempercayai apa yang dikatakan Yesus sendiri. Kalau pengikut Yesus ya harus percaya kepada yang dikatakan Yesus. Jadi berarti percaya doktrin, bukan percaya kepada Yesus. Nah kan kalau orang berakal ya, mumpung Pak Suki mau jadi agama apapun, mau apapun, tapi kalau membahas sesuatu itu tidak mementingin iman, tapi mementingkan akal berdasarkan data, gitu loh. Padahal kalau kita mementingkan akal pun nggak salah, tepat malah mengikuti Yesus itu tepat, nggak abu-abu gitu. Kalau iman itu merusak akal boleh nggak sih? Ya nggak boleh. Iman itu di dalam Bible itu adalah menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya. Yang dipercayakan anak ini, sedangkan anak ini dapat perintah, dapat ajaran itu dari bapaknya. Nah, turutilah ajarannya, perintahnya itu iman. Kalau ada iman tidak masuk akal gimana? Iya, salah lah. Iman harus berakal ya sebenarnya. Karena kata iman yang menyelamatkan, khususnya ya konteks penyelamatan, adalah taat kepada perintah dan ajarannya itu yang membuat orang itu berubah. Pertobatan yang tadinya jahat menjadi baik. Nah, ini iman yang menyelamatkan. Berbeda dengan iman. Minta tolong Pak Suki bacain dong Matius 22 nomor 37. 22:37. Matius 37.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oh, tapi kalau saya nggak salah tadi Pak Suki, di situ disuruh berbudi dan disuruh berakal loh Pak Suki itu. Ya iya, memang kan seluruh akal kita itu harus mencintai Tuhan, jiwa, kekuatan semua diserahkan untuk mencintai. Jadi artinya kalau kita punya uang, segala sesuatu kita gunakan itu untuk mengasihi sesama. Artinya Bukan disuruh untuk- berakal, nggak boleh matiin akal, itu intinya. Oh iya benar. Hebat ya Memang Yesus harus ya. berakal. Tapi Yesus Masih memang seorang nabi, utusan Tuhan, hebat, suruh orang berakal loh. Iya benar bang. Tapi kenapa mereka nggak mau berakal ya Pak Suki? Nah, karena kan taunya ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Padahal ada katanya oleh iman itu. Dia taunya karena kasih karunia. Semuanya karena kasih karunia. Tetapi kalau orang tidak beriman, maksudnya berimannya ini saya maksudkan adalah menyerahkan diri ya. Nah, kepada ajaran-ajarannya. Jadi menaati, mematuhi aturan perintah dari yang diutus itu imannya baru menyelamatkan. Nah, keselamatan itu sudah diberikannya apa? Waktu anak ini diutus, karunianya itu waktu anak itu diutus ke dunia itu karunianya, karena sudah diberikan hidupnya Bapa melalui anak ini. Nah, orang yang beriman kepada anak ini menerima hidup anak sama aja menerima hidup Bapa. Ini yang menyelamatkan. Nah, tentang doktrin itu iman-iman yang di luar daripada iman yang dapat menuntun orang itu hidup kekal. Ya, jadi sama aja seperti saya begini kan mengerti, ya jelas ngerti. Tapi saya tidak mengasihi, saya jahat, yang nggak ada gunanya. Nah, ada orang misalnya doktrinnya salah lah ya, seperti yang tadi tuh imannya ngawang-ngawang lah gitu. Tetapi dia mengasihi, ya dia masuk surga. Nah, jadi ada kunci yang utamanya untuk orang masuk dalam kerajaan surga itu kasih itu sendiri. Karena Tuhan itu kasih. Jadi bersatulah. Yesus kan mengatakan, ya Bapa engkau di dalam aku di dalam engkau, supaya mereka dalam kita. Itu yang menyatukan tuh kasih itu sendiri. Bukan pengetahuan tentang bisa bicara tentang Tuhan tuh bagaimana, penciptaan langit bumi bagaimana, hukum-hukumnya. Bukan itu. Nah, itu di luar. Tetapi kalau orang mengerti hukum-hukum dan apapun yang diberitakan dalam kitab suci dengan benar, itu mendukung supaya dia lebih mengasihi, mengenalnya lebih kuat. Nah, tujuannya ke sana. Karena kan tadi hukum yang utama itu hanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Perintahnya Yesus, kasihlah kamu sesama seorang dengan yang lainnya. Perintahnya itu. Karena dengan ekspresi kita mengasihi sesama itu menunjukkan kita percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Sebab kalau yang kelihatan aja kita benci, bagaimana yang tidak kelihatan? Nggak mungkin kita kasih. Gitu bang. Ya lanjut. Halo, hening suaranya apa? Yang lain tolong dong dulu, aku lagi ada Oh iya, lanjut urusan ya, lanjut yang penting lain. nih, saya respon dulu. Datu, yang lain lanjut. Oke, jadi cara mengasihi Tuhan itu gimana menurut Bible? Cara mengasihi Tuhan sama manusia? Ya, gini bang. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan cara mengasihi manusia. Enggak, cara mengasihi Tuhan dulu. Kasih Tuhanmu dengan segenap akalmu. Gimana cara mengasihi Tuhan ini? Saya coba baca ini ya. Saya coba baca ini. Yohanes 15 ayat 9. Nih. Mengasihi Tuhan ini Ya, saya baca ini loh. Mungkin agak masih ini apa namanya tuh gimana ya? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. perintah Bapak itu gimana caranya? Perintah Bapak ini, Bapak itu apakah dengan Bapak menjadikan itu Yesus sebagai mengasihi. Tuhan?
Ya, jadi Bapa itu bisa mengasihi Yesus karena Yesus Enggak, mengasihi gini, Bapa. gini. Mengasihi Tuhan itu gimana caranya? Apakah dengan melanggar aturannya ataukah dengan mentaati aturannya? Ya, tentu menaati perintah-perintahnya. Ya, aturannya. Aturan Tuhan tentu kalau aturan Tuhan tentu dalam perjanjian lama. Di mana dalam perjanjian lama jangan ada padaku ilah lain kata Tuhan. Iya, Bang. Nah, benar. Yesus ini kan Tuhan buatan. Iya. Datuk. Ya, berarti Yesus ini Ali turun dulu ya. Assalamualaikum. Iya, oke. Nah, Yesus ini kan Tuhan buatan. Iya, benar, Betul. Bang. Memang dia diangkat sebagai Tuhan, Bang. Diangkat sebagai Tuhan. Tapi Ya, Tuhan. dalam perjanjian lama, mengasihi Tuhan itu adalah dengan mengikuti perintah-perintahnya dan ketetapannya. Di Ulangan di Keluaran 33 kalau salah itu. Ya. Betul. Ya, nah sekarang Kristen gimana cara mengasihi Tuhan sementara mereka ini tidak sunat, ya, tidak memuliakan hari Sabat. Gimana tuh mereka ini? Jangan ada padaku ilah lain, sementara Kristen mengilahkan Yesus. Ya, jadi begini, Bang. Di dalam Ulangan 4, Ulangan 6 ya, ada 4 itu kan Tuhan itu Esa ya, Allah itu Esa. Lalu ada perintah kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan yang satu-satunya itu, kalau kamu menerima, mengenal atau percaya kepada Tuhan yang satu-satu dan benar, pasti akan ketemu dengan namanya kasih, Bang. Makanya itu jangan Tuhan ada yang satu yang padamu benar di mana? ilah Yesus lain. atau Bapak? Tuhan yang Ya. satu-satunya yang benar ini Yesus itu apa? Bapak, Bang. Bukan Yesus. Bukan. Bukan ya. Dengar ya yang bawah ya. Yesus bukan Tuhan menurut Bang Sugi ini. Ya. Berarti pertama Tuhan yang dikasihi tersebut adalah Tuhan yang memerintahkan agar menyembah Dia. Bahkan Yesus sendiri pun menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan. Betul, Bang? Nah, sekarang betul, Bang. Kristen, ya kalau Kristen sunat nggak disunat. Dia tidak memerintahkan sunat, Bang. Tetapi banyak Di dalam orang kejadian Kristen yang 17, kejadian 17 apa itu namanya? Ya, itu jadi gini, Bang, kalau kita ke perjanjian lama, bahwa umat pilihan itu bangsa Israel. Lalu lawannya itu di luar bangsa Israel. Nah, sejak Yesus datang ke dalam dunia, anugerah itu sudah diberikan ke seluruh dunia, seluruh manusia. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, Bang Suki. Tidak pernah Yesus itu diutus untuk di luar Bani Israel, tidak pernah. Enggak, maksudnya